Kirana berdiri dengan tegak di depan gerbang raksasa berlapis emas, milik kediaman keluarga Aditama yang sangat megah dan angkuh di tengah jantung kota Jakarta yang sibuk. Meskipun pakaian yang dikenakannya hanyalah sebuah kemeja putih kusam dan celana kain hitam yang sudah sering dicuci berkali-kali. Sorot matanya Hong Chothai. Sedikit pun rasa minder atau ketakutan yang biasanya tampak pada pelamar kerja kelas bawah. Dia menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang namun teratur. Menyadari bahwa di balik tembok tinggi ini, sebuah babak Mei dalam hidupnya yang penuh dengan rahasia Lon akan segera dimulai dengan penuh ketegangan. Siska, sang kepala pelayan yang memiliki raut wajah sekaku batu marmer, menatap Kirana dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan yang sangat tajam seolah-olah sedang memeriksa barang rongsokan. Tanpa memberikan salam atau senyum ramah sedikit pun, wanita parubaya itu melemparkan seragam pelayan berwarna abu-abu yang terbuat dari bahan kasar ke arah dada Kirana dengan gerakan kasar yang disengaja untuk merendahkan martabatnya. Siska kemudian memberikan daftar panjang aturan yang harus dipatuhi tanpa boleh dibantah sedikit pun. Menekankan bahwa di rumah ini, seorang pelayan hanyalah bayangan yang Hong memiliki hak untuk bersuara, atau bahkan sekadar mengangkat kepala mereka. Beberapa pelayan senior yang berdiri di sudut ruangan mulai berbisik-bisik, sambil tertawa kecil melihat kedatangan Kirana yang dianggap sebagai mangsa Mei yang sangat mudah untuk mereka intimidasi setiap harinya. Kirana tetap diam membisu dengan ekspresi wajah yang datar, memungut seragamnya dari lantai dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Seolah-olah penghinaan tersebut Hong mampu menembus pertahanan mentalnya yang sudah sangat kuat. Ketegangan di dapur utama mulai meningkat ketika salah satu pelayan sengaja menabrak bahu Kirana dengan keras hingga dia hampir terjatuh. Namun Kirana hanya memperbaiki posisi berdirinya, tanpa mengeluarkan satu kata makian pun yang diharapkan oleh mereka. Di lantai atas yang jauh dari hiruk-pikuk dapur, Arkan Aditama duduk di belakang meja kerja kayu jati yang sangat lon sambil menatap tumpukan laporan keuangan dengan kening yang berkerut dalam. Sebagai pemimpin tertinggi di Aditama Group, dia dikenal sebagai pria yang dingin. Hong memiliki belas kasihan dan memiliki intuisi yang sangat tajam dalam mendeteksi kebohongan sekecil apapun dari para bawahannya. Aura kekuasaan yang dipancarkannya begitu kuat, hingga siapapun yang memasuki ruangannya akan merasa sesak napas. Namun di balik topeng kesempurnaan itu, Arkan merasa sangat lelah dengan intrik keluarga yang terus-menerus mencoba menjatuhkan posisinya. Sore itu, sebuah kekacauan kecil terjadi di ruang tamu utama ketika seorang pelayan muda bernama Maya secara tidak sengaja menjatuhkan nampan berisi cairan pembersih kimia keras tepat di samping vas keramik kuno. Vas tersebut adalah hadiah diplomatik yang sangat berharga dari mitra bisnis di Jepang. Dan jika terkena cairan tersebut, lapisan pelindungnya yang sangat langka akan hancur seketika dalam waktu singkat. Siska mulai berteriak histeris karena ketakutan akan kemarahan Arkan yang meledak-ledak. Sementara pelayan lainnya hanya bisa terpaku diam 1000 bahasa, tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan situasi yang sangat genting tersebut sekarang. Sebelum cairan itu menyentuh permukaan vas yang sangat sensitif tersebut, Kirana bergerak dengan kecepatan yang Hong terduga oleh siapapun di ruangan itu, sambil membawa sebotol air mineral dan kain mikrofiber. Dengan gerakan yang sangat terukur presisi layaknya seorang ahli restorasi profesional, dia menetralisir cairan kimia tersebut, menggunakan larutan sederhana yang dia racik sendiri, dengan sangat cepat dari bahan-bahan dapur. Semua orang di ruangan itu terdiam melihat bagaimana jemari Kirana bergerak dengan sangat tenang tanpa gemetar sedikit pun. Menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, yang seharusnya Hong dimiliki oleh seorang pelayan baru yang tidak berpendidikan tinggi, tanpa disadari oleh siapapun yang sedang panik. Arkan berdiri di balkon lantai 2, sambil mengamati seluruh kejadian tersebut dengan tatapan mata yang sangat intens penuh dengan rasa ingin tahu. Dia melihat bagaimana Kirana menginstruksikan pelayan lain untuk membersihkan sisa noda dengan nada suara yang rendah, namun penuh dengan otoritas yang Hong bisa dibantah oleh siapapun. Ini adalah pertama kalinya Arkan melihat seorang pelayan rendahan memiliki keberanian untuk mengambil alih kendali di tengah badai kekacauan.
tanpa rasa takut akan konsekuensi yang mungkin menimpanya jika rencana penyelamatannya tersebut mengalami kegagalan total. Siska yang merasa posisinya terancam segera mendekat membentak Kirana dengan suara yang sangat melengking. Menuduhnya telah bertindak lancang dan melampaui batas kewenangannya sebagai seorang pelayan magang yang baru bekerja 1 hari. Meskipun Kirana baru saja menyelamatkan aset berharga keluarga Aditama dari kerusakan permanen, Siska justru memerintahkannya untuk membersihkan seluruh lantai lorong belakang sebagai bentuk hukuman atas keberaniannya berbicara tanpa izin sebelumnya. Kirana hanya menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda kepatuhan yang semu. Namun di balik rambut panjangnya yang terurai, terdapat sebuah senyum tipis yang sangat penuh rahasia, sulit untuk diterjemahkan oleh mata orang biasa. Saat malam mulai menyelimuti kediaman Aditama dengan kegelapan yang pekat, Kirana duduk di kamar pelayan yang sangat sempit sambil membuka sebuah liontin tua yang berisi foto keluarganya yang hilang. Dia teringat akan masa kejayaan ayahnya sebelum semuanya hancur dalam 1 malam karena pengkhianatan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat dipercayai oleh keluarga besarnya pada masa lalu yang kelam itu. Tujuannya datang ke rumah ini bukanlah untuk mencari upah bulanan yang kecil, melainkan untuk menggali informasi tentang dalang di balik kehancuran keluarganya yang dia yakini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah gelap dari pendiri perusahaan raksasa Aditama. Di ruang kerjanya yang mewah, Arkan memutar kembali rekaman CCTV dari ruang tamu tadi sore berulang-ulang kali dengan rasa penasaran yang semakin membuncah di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dia memperhatikan setiap detail gerakan tangan Kirana dan cara dia berbicara dengan mata yang sangat tajam. Menyadari bahwa gadis ini bukanlah pelayan biasa yang datang dari desa terpencil tanpa latar belakang. Ada sesuatu dalam aura Kirana yang mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. Sebuah teka-teki yang harus dia pecahkan, sebelum musuh-musuhnya menggunakan kelemahan itu untuk menyerangnya dari dalam benteng pertahanannya sendiri yang selama ini dianggap paling aman. Keesokan harinya, Kirana mulai melaksanakan tugas beratnya menyapu lorong panjang yang gelap di sayap barat bangunan tanpa mengeluarkan satu keluhan pun dari bibirnya yang pucat. Namun tetap indah. Lorong ini jarang dilewati orang. Namun disinilah letak perpustakaan pribadi keluarga Aditama yang menyimpan dokumen-dokumen sejarah perusahaan yang sangat penting dan rahasia bagi kelangsungan bisnis mereka. Kirana bekerja dengan sangat teliti. Sesekali matanya melirik ke arah pintu kayu ek besar yang terkunci rapat. Menghitung waktu yang tepat untuk bisa masuk ke sana tanpa terdeteksi oleh sensor keamanan yang sangat canggih dan selalu aktif selama 24 jam. Langkah kaki yang berat dan berwibawa terdengar mendekat dari ujung lorong, membuat Kirana segera menepi dan menundukkan wajahnya sesuai dengan protokol ketat yang telah diajarkan oleh Siska pada hari pertamanya bekerja. Itu adalah Arkan, yang secara mengejutkan memilih untuk melewati jalur ini, daripada menggunakan lift pribadi yang biasanya dia gunakan untuk menuju ke ruang kerjanya yang berada di lantai atas. Arkan berhenti tepat di depan Kirana, menciptakan suasana yang sangat mencekam hingga suara detak jam di dinding terdengar seperti dentuman meriam yang sangat keras di telinga. Kirana yang sedang menahan napasnya dengan sangat hati-hati. Arkan menatap puncak kepala Kirana dengan pandangan yang sulit dibaca. Merasa ada sesuatu yang sangat menarik dari cara gadis ini, berdiri dengan punggung yang tetap tegak meskipun sedang menunduk. Dia mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra dari sakunya dan menjatuhkannya tepat di depan kaki Kirana. Ingin menguji reaksi spontan dari gadis yang telah menarik perhatiannya sejak kejadian vas keramik kemarin sore itu. Kirana segera berlutut untuk mengambil sapu tangan tersebut dengan gerakan yang sangat halus. Lalu menyerahkannya kembali kepada Arkan tanpa berani menatap langsung ke dalam mata pria yang sangat berkuasa dan ditakuti oleh semua orang di kota ini. Suara Arkan yang berat dan rendah memecah keheningan lorong. Dia bertanya dengan nada yang sangat dingin, mengapa seorang gadis dengan keterampilan tangan seperti itu memilih untuk menjadi pelayan di rumah ini? Kirana menjawab dengan suara yang sangat stabil, bahwa dia hanyalah seseorang yang membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup di kota yang sangat kejam ini. Sebuah jawaban standar yang sudah dia persiapkan. Namun Arkan tidak tampak puas dengan jawaban yang sangat klise tersebut. Dia mendekatkan wajahnya ke arah telinga Kirana
dan berbisik bahwa dia tidak suka dibohongi oleh siapapun, terutama oleh orang yang bekerja di bawah atap rumahnya. Setelah Arkan pergi meninggalkan lorong dengan langkah yang angkuh, Kirana mengembuskan napas panjang yang sempat tertahan di dadanya. Menyadari bahwa penyamarannya kini berada dalam ancaman yang sangat besar dari kecurigaan sang CEO. Dia harus lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Karena satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan seluruh rencana besar yang telah dia susun dengan sangat rapi selama bertahun-tahun ini. Namun di sisi lain, ketertarikan Arkan kepadanya bisa menjadi senjata bermata dua yang dapat dia manfaatkan untuk mendapatkan akses ke area yang paling terlarang di dalam kediaman keluarga Aditama yang sangat luas ini. Siska tiba-tiba muncul dari balik pilar dengan wajah yang merah padam karena amarah. Dia telah melihat interaksi singkat antara Arkan dan Kirana dari kejauhan dengan perasaan cemburu yang sangat membara. Bagi Siska, perhatian sekecil apapun dari Arkan kepada seorang pelayan baru adalah sebuah ancaman besar bagi otoritasnya yang telah dia bangun dengan susah payah selama berpuluh-puluh tahun di rumah ini. Dia segera memberikan tugas tambahan yang jauh lebih berat kepada Kirana. Memerintahkannya untuk membersihkan seluruh jendela di lantai paling atas, tanpa bantuan alat modern, apapun sebagai cara untuk menyiksa fisik dan mental gadis muda tersebut. Kirana menerima tugas itu dengan kepala dingin. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah upaya terang-terangan dari Siska untuk membuatnya menyerah dan segera angkat kaki dari kediaman mewah milik keluarga Aditama tersebut. Saat dia berada di ketinggian balkon lantai atas, dia bisa melihat seluruh pemandangan kota Jakarta yang sangat luas, sekaligus merenungkan langkah strategis berikutnya yang harus dia ambil dengan sangat cepat. Dia menyadari bahwa Arkan bukanlah pria bodoh yang bisa dengan mudah dikelabui dengan akting pelayan desa yang polos. Sehingga dia harus mulai menunjukkan sedikit demi sedikit kemampuan aslinya untuk menarik simpati sang CEO yang misterius. Di bawah sana, di area taman yang sangat luas, Arkan sedang mengadakan pertemuan singkat dengan beberapa pengawal pribadinya untuk membahas kebocoran informasi yang baru saja terdeteksi di salah satu anak perusahaan Aditama Group. Matanya sesekali melirik ke arah balkon di mana Kirana sedang bekerja. Merasa bahwa kehadiran gadis itu membawa angin segar yang sangat aneh di tengah lingkungan yang penuh dengan kemunafikan ini. Arkan memutuskan untuk membiarkan Kirana tetap berada di rumahnya untuk sementara waktu. Bukan karena rasa kasihan, melainkan karena dia ingin melihat sejauh mana gadis misterius itu akan memainkan perannya yang sangat penuh dengan teka-teki. Malam itu, Kirana kembali ke kamarnya dengan tubuh yang sangat lelah. Namun pikirannya tetap bekerja dengan sangat tajam untuk menganalisis setiap percakapan yang dia dengar secara tidak sengaja di lorong-lorong rumah. Dia mencatat beberapa nama penting yang sering disebut oleh Arkan dan asisten pribadinya. Mencoba menghubungkan titik-titik konspirasi yang pernah menghancurkan bisnis ayahnya di masa lalu, yang sangat menyakitkan itu, dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Dia mulai meretas sistem keamanan lokal menggunakan perangkat kecil yang dia sembunyikan di dalam lipatan seragam pelayannya. Sebuah keahlian yang dia pelajari dari ayahnya, yang merupakan seorang insinyur sistem yang sangat jenius. Saat layar perangkat kecilnya mulai menampilkan data-data awal, Kirana menyadari bahwa ada musuh dalam selimut di sekitar Arkan yang sedang merencanakan sesuatu yang sangat buruk untuk menjatuhkan posisi sang CEO muda tersebut. Dia merasa memiliki dilema moral. Apakah dia harus membiarkan Arkan jatuh demi membalas dendam keluarganya? Atau membantu Arkan untuk mengamankan posisinya, agar dia bisa mendekati dalang utama yang sebenarnya? Keputusan ini sangat sulit. Namun Kirana tahu bahwa dia harus memilih jalan yang paling menguntungkan bagi misinya sendiri. Tanpa peduli pada perasaan pribadi yang mungkin mulai muncul di dalam hatinya, yang selama ini sudah sangat beku. Pagi harinya, suasana di meja makan utama sangat tegang, karena Arkan mendapati ada kesalahan fatal dalam dokumen presentasi yang akan dia gunakan untuk pertemuan Dewan Direksi yang sangat krusial beberapa jam lagi. Siska dan asisten Arkan gemetar ketakutan, karena tidak ada yang bisa memperbaiki data statistik yang sangat kompleks tersebut dalam waktu yang sangat singkat sebelum mobil jemputan tiba di depan rumah.
Kirana yang sedang bertugas menuangkan kopi di dekat meja makan. Melihat sekilas ke arah layar tablet, Arkan dan langsung menyadari bahwa ada formula matematika yang salah dimasukkan oleh staf bagian keuangan perusahaan tersebut, tanpa menunggu perintah atau izin dari siapapun. Kirana meletakkan teko kopi dengan sangat tenang di atas meja kayu yang mahal. Lalu menunjuk ke arah baris ketiga di layar tablet Arkan dengan jari telunjuknya. Dia menjelaskan dengan suara yang sangat jernih dan logis tentang letak kesalahan tersebut dan memberikan solusi perhitungan yang benar hanya dalam hitungan detik di depan semua orang yang sedang terpaku diam. Arkan menatap Kirana dengan pandangan yang sangat tajam. Menyadari bahwa pelayan ini tidak hanya memiliki keterampilan tangan yang luar biasa, tetapi juga kecerdasan intelektual yang setara dengan lulusan universitas terbaik di dunia saat ini. Kejadian itu membuat Siska hampir pingsan karena terkejut dan malu. Sementara Arkan hanya tersenyum tipis yang sangat sulit untuk diartikan oleh siapapun yang sedang berada di ruang makan yang sangat mewah tersebut. Arkan segera memerintahkan asistennya untuk mengubah data sesuai dengan saran Kirana. Lalu dia berdiri dan menatap Kirana secara mendalam, sebelum meninggalkan ruangan menuju mobilnya yang sudah menunggu. Di dalam hati, Arkan kini yakin bahwa Kirana bukanlah sekadar pelayan yang mencari kerja, melainkan sebuah bauve tersembunyi yang sengaja dikirim oleh takdir untuk masuk ke dalam kehidupannya yang sangat penuh dengan kekosongan ini. Setelah kepergian Arkan, suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat mencekam bagi Kirana, karena Siska benar-benar sudah kehilangan kesabarannya dan berniat untuk menyingkirkan Kirana dengan cara apapun yang memungkinkan. Namun Kirana tidak merasa takut sedikit pun. Dia justru merasa bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan dia sudah berhasil mendapatkan perhatian utama dari sang pemain kunci di rumah ini. Dengan langkah yang sangat tenang dan penuh dengan martabat, dia kembali ke dapur untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Membiarkan kebencian Siska dan pelayan lainnya menjadi bahan bakar bagi semangatnya untuk mengungkap kebenaran yang selama ini telah terkubur dengan sangat dalam. Siska berdiri di tengah dapur dengan wajah memerah padam akibat kemarahan yang meluap-luap saat kejadian di ruang makan yang sangat memalukan baginya. Dia merasa otoritasnya sebagai kepala pelayan telah diinjak-injak oleh seorang gadis muda yang baru saja bergabung di kediaman Aditama dengan latar belakang yang tidak jelas. Untuk membalas dendam, Siska memerintahkan Kirana membersihkan seluruh koleksi peralatan makan perak kuno yang jumlahnya mencapai ratusan buah tanpa menggunakan bantuan mesin pembersih otomatis yang tersedia. Kirana hanya mengangguk pelan dengan ekspresi tenang, menyadari bahwa ini adalah ujian kesabaran yang harus dia lalui demi mencapai tujuan utamanya yang jauh lebih besar. Tumpukan piring dan sendok perak yang sangat kusam itu berkilau perlahan di bawah jemari Kirana yang sangat terampil dalam menangani barang-barang berharga yang sangat sensitif. Meskipun punggungnya mulai terasa pegal, dan jari-jarinya mulai mengerut karena terkena cairan pembersih kimia untuk waktu yang lama, Kirana tidak menunjukkan sedikit pun tanda kelelahan. Di benaknya, dia sedang menyusun sebuah strategi besar untuk mendapatkan akses ke dalam sistem basis data utama milik Aditama Group yang sangat ketat penjagaannya. Dia tahu bahwa malam ini akan ada sebuah acara perjamuan makan malam yang sangat eksklusif bagi para investor kelas atas yang sangat berpengaruh bagi bisnis keluarga Aditama. Persiapan untuk perjamuan besar itu membuat seluruh penghuni rumah menjadi sangat sibuk dan tegang, karena Arkan menuntut kesempurnaan mutlak dalam setiap detail acara tersebut. Bunga-bunga segar didatangkan langsung dari luar negeri untuk menghiasi setiap sudut ruangan tamu yang luas dengan aroma yang sangat harum dan memikat para tamu. Kirana ditugaskan untuk membantu menyusun rangkaian bunga tersebut, karena Siska ingin menjauhkannya dari area utama di mana para tamu kehormatan akan segera berkumpul nanti malam. Namun, Kirana justru merasa bersyukur karena posisi tersebut memberinya sudut pandang yang sangat strategis untuk mengamati setiap gerak-gerik para tamu penting yang akan segera datang. Arkan Aditama keluar dari kamar pribadinya dengan mengenakan setelan tuxedo buatan tangan yang sangat elegan dan menonjolkan postur tubuhnya yang atletis serta penuh dengan wibawa. Langkah kakinya yang mantap bergema di sepanjang lorong marmer saat dia memeriksa kembali semua persiapan akhir bersama asisten pribadinya yang tampak sangat cemas dengan dokumen kontrak.
Arkan merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan proposal kerjasama yang akan dipresentasikan malam ini. Namun dia belum bisa menemukan di mana letak kelemahannya secara spesifik. Matanya sesekali melirik ke arah Kirana yang sedang menata bunga dengan gerakan yang sangat anggun dan penuh dengan konsentrasi yang sangat mendalam. Tepat pada pukul 7 malam, mobil-mobil mewah mulai berdatangan satu persatu ke depan teras kediaman Aditama yang bersinar terang benderang seperti sebuah istana megah. Salah satu tamu yang paling menonjol adalah Clara, putri tunggal dari pemilik bank investasi terbesar di negara ini, yang telah lama mengincar posisi sebagai istri Arkan. Clara melangkah masuk dengan gaun merah menyala yang sangat provokatif, memamerkan kekayaannya melalui perhiasan berlian yang melingkar di lehernya dengan sinar yang sangat menyilaukan mata. Begitu melihat Kirana yang sedang bertugas di sudut ruangan, Clara segera melemparkan pandangan penuh kebencian dan penghinaan yang sangat tajam kepada gadis pelayan tersebut. Clara sengaja memanggil Kirana dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh semua orang di ruangan itu hanya untuk memintanya mengambilkan segelas minuman dingin. Saat Kirana mendekat dengan nampan di tangannya, Clara berpura-pura kehilangan keseimbangan dan mencoba menumpahkan minuman tersebut ke arah wajah Kirana untuk mempermalukannya di depan semua tamu. Namun dengan refleks yang sangat cepat dan terkendali, Kirana memutar nampannya sehingga semua tumpahan cairan tersebut justru jatuh kembali ke arah lantai tanpa mengenai seragamnya sedikit pun. Keanggunan Kirana dalam menghadapi provokasi murah semacam itu justru membuatnya terlihat jauh lebih berkelas daripada Clara yang tampak sangat kasar dan tidak terdidik. Perjamuan makan malam dimulai di ruang makan utama yang dipenuhi dengan percakapan serius mengenai merger perusahaan dan proyek pengembangan infrastruktur yang bernilai triliunan rupiah saat ini. Arkan memimpin pembicaraan dengan kecerdasan yang luar biasa. Namun suasana menjadi sangat kaku ketika salah satu investor utama mempertanyakan validitas proyeksi keuntungan di masa depan. Tim analis Arkan tampak kesulitan untuk memberikan jawaban yang memuaskan karena adanya kesalahan dalam perhitungan variabel inflasi yang sangat mendasar dalam dokumen tersebut. Ketegangan mulai menyelimuti ruangan saat sang investor besar itu mulai meragukan profesionalisme tim manajemen yang dibentuk oleh Arkan untuk menangani proyek yang sangat krusial ini. Kirana yang sedang bertugas menuangkan air putih untuk para tamu, melihat dokumen yang terbuka lebar di atas meja dengan tatapan mata yang sangat cepat dan analitis. Dia menyadari bahwa kesalahan tersebut sengaja dimasukkan oleh seseorang untuk menyabotase kesepakatan besar ini, agar Arkan kehilangan kepercayaan dari para mitra bisnis setianya selama ini. Tanpa menimbulkan kecurigaan, Kirana meletakkan gelas air di dekat Arkan, sambil menyelipkan selembar catatan kecil yang dia tulis dengan kode rahasia di bawah piring porselen milik Arkan. Arkan merasakan pergerakan Kirana yang sangat halus, dan segera mengambil catatan tersebut dengan gerakan yang sangat cepat agar tidak terlihat oleh para tamu lainnya di meja. Setelah membaca catatan singkat dari Kirana yang berisi koreksi angka dan argumen hukum yang sangat kuat, mata Arkan langsung berkilat penuh dengan keyakinan yang baru. Dia kemudian mengambil alih pembicaraan dan menjelaskan dengan sangat detail mengenai struktur keuangan yang sebenarnya. Memutarbalikkan keraguan investor tersebut menjadi sebuah kekaguman yang sangat besar. Kesepakatan yang tadinya hampir gagal total kini justru berakhir dengan jabat tangan yang sangat erat dan janji investasi jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar. Semua orang di meja makan tersebut merasa terpukau dengan ketajaman pikiran Arkan, tanpa menyadari bahwa ada otak jenius lain yang baru saja menyelamatkan situasi tersebut. Selesai acara makan malam, Arkan meminta semua pelayan untuk meninggalkan ruangan kecuali Kirana, dengan alasan ada tumpahan yang perlu dibersihkan secara khusus di dekat kursinya. Clara yang merasa diabaikan sepanjang malam itu mencoba untuk ikut campur. Namun Arkan menolaknya dengan suara yang sangat dingin dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Setelah ruangan itu kosong, Arkan berdiri dan berjalan perlahan menuju ke arah Kirana yang masih berdiri diam dengan kepala yang menunduk dengan sangat sopan dan tenang. Ruangan yang sangat besar itu kini hanya dipenuhi oleh keheningan yang mencekam saat dua kekuatan intelektual ini akhirnya saling berhadapan secara langsung tanpa ada gangguan.
Arkan melemparkan catatan kecil tadi ke atas meja dan bertanya dengan nada yang sangat menuntut dari mana Kirana mendapatkan kemampuan untuk menganalisis data keuangan sekompleks itu. Kirana tetap pada posisinya dan menjawab dengan tenang bahwa dia hanya belajar sedikit dari ayahnya yang dulu bekerja sebagai seorang akuntan biasa di sebuah perusahaan kecil. Namun Arkan tidak mempercayai alasan itu karena dia tahu bahwa argumen yang ditulis Kirana hanya bisa dihasilkan oleh seseorang dengan pendidikan tingkat tinggi dan pengalaman praktis. Dia merasa bahwa pelayan di depannya ini memiliki identitas yang jauh lebih berbahaya dan menarik daripada apa yang tampak dari permukaan seragam pelayan yang dipakainya. Ketegangan di antara mereka terputus saat Clara tiba-tiba masuk kembali ke ruangan dengan alasan ingin mencari tasnya yang tertinggal di atas kursi makan tadi. Dia melihat Arkan sedang berbicara sangat dekat dengan Kirana, dan segera meledak dalam kemarahan yang tidak terkendali karena rasa cemburu yang sudah mencapai puncaknya malam ini. Clara mulai mencaci maki Kirana dengan kata-kata yang sangat merendahkan. Menyebutnya sebagai pelayan murahan yang mencoba menggoda majikannya, demi mendapatkan uang tambahan atau posisi yang lebih baik. Kirana hanya diam mendengarkan semua cacian itu tanpa menunjukkan emosi apapun. Seolah-olah kata-kata Clara hanyalah hembusan angin yang lewat di telinganya saja. Arkan yang biasanya tidak peduli dengan urusan antar pelayan, tiba-tiba melangkah maju dan menarik tangan Kirana untuk berdiri di belakang punggungnya yang sangat kokoh dan lebar itu. Dia menatap Clara dengan pandangan yang sangat menusuk dan memperingatkannya agar tidak pernah lagi menghina staf di rumahnya, terutama seseorang yang memiliki kecerdasan seperti Kirana. Clara sangat terkejut melihat Arkan membela seorang pelayan rendahan di depannya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pertemanan mereka yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan perasaan malu yang sangat besar dan dendam yang membara di hati, Clara akhirnya meninggalkan ruangan itu sambil bersumpah akan menghancurkan hidup Kirana secepatnya. Setelah Clara pergi, Arkan melepaskan tangan Kirana. Namun dia tidak memalingkan wajahnya sedikitpun dari gadis yang penuh dengan teka-teki yang sangat sulit dipecahkan itu. Dia menyatakan bahwa mulai besok, Kirana tidak lagi bertugas di bawah perintah Siska di dapur, melainkan akan menjadi asisten pribadi di ruang kerja rahasianya. Keputusan ini sangat mengejutkan Kirana karena itu berarti dia akan mendapatkan akses langsung ke pusat informasi yang selama ini dia cari dengan sangat susah payah. Namun dia juga menyadari bahwa bekerja di bawah pengawasan ketat, Arkan berarti dia harus menjaga setiap rahasianya dengan jauh lebih hati-hati agar tidak terbongkar secara prematur. Kabar tentang pengangkatan Kirana menjadi asisten pribadi Arkan segera menyebar ke seluruh penjuru kediaman Aditama dan memicu gelombang kekagetan serta kebencian yang sangat luas di sana. Siska merasa dunianya runtuh karena kekuasaannya mulai tergerus oleh kehadiran seorang gadis muda yang dia anggap sebagai ancaman terbesar bagi karier dan posisinya. Para pelayan lainnya mulai menjauhi Kirana karena takut tertular kemalangan atau merasa iri dengan keberuntungan mendadak yang dialami oleh gadis yang tadinya mereka anggap remeh. Kirana menghadapi perubahan situasi ini dengan kepala tegak, menyadari bahwa kini dia tidak lagi berperan sebagai bayangan, melainkan sudah masuk ke dalam arena permainan yang sesungguhnya. Malam itu, di dalam kamarnya yang kecil, Kirana merenungkan perasaannya yang mulai sedikit goyah ketika Arkan menarik tangannya untuk melindunginya dari hinaan Clara di ruang makan. Dia mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa Arkan adalah bagian dari keluarga yang mungkin bertanggung jawab atas kematian tragis ayahnya dan kehancuran seluruh bisnis keluarga besarnya. Kirana tidak boleh membiarkan rasa syukur atau ketertarikan sesaat mengaburkan tujuan utamanya untuk menuntut keadilan bagi orang-orang yang telah dikhianati oleh keserakahan keluarga Aditama. Dia mengunci kembali liontin emasnya dan bersiap untuk menghadapi hari pertama di ruang kerja Arkan, dengan kewaspadaan yang ditingkatkan hingga tingkat yang paling maksimal sekarang. Di sisi lain bangunan, Arkan duduk di balkon kamarnya sambil menatap bintang-bintang dengan pikiran yang dipenuhi oleh bayangan wajah Kirana yang sangat tenang, namun penuh misteri. Dia merasa ada magnet yang sangat kuat yang menariknya menuju gadis itu. Bukan hanya karena kecantikannya yang alami, melainkan karena jiwanya yang tampak sangat kuat.
Arkan mulai menyadari bahwa musuh-musuhnya di dalam dewan direksi mungkin sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sabotase dokumen presentasi yang terjadi pada malam tadi. Dia membutuhkan seseorang yang cerdas dan bisa dipercaya untuk membantunya melakukan investigasi internal, tanpa diketahui oleh siapapun di dalam organisasi perusahaannya yang mulai terasa sangat korup. Keesokan paginya, Kirana memasuki ruang kerja pribadi Arkan yang sangat luas dan dipenuhi dengan deretan buku-buku langka serta teknologi komputer paling canggih di dunia saat ini. Arkan sudah menunggu di sana dengan tumpukan dokumen rahasia yang berisi data aliran dana, mencurigakan yang mengalir keluar dari rekening utama perusahaan menuju ke rekening luar negeri. Dia menugaskan Kirana untuk menelusuri jejak digital dari transaksi-transaksi tersebut, menggunakan kemampuan analisis datanya yang sangat tajam yang telah dia tunjukkan sebelumnya di ruang makan. Kirana menerima tugas tersebut dengan penuh semangat, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk menemukan bukti yang selama ini dia cari dengan penuh perjuangan. Saat mereka bekerja bersama dalam keheningan yang sangat intens di ruang kerja tersebut, mulai tumbuh sebuah rasa saling menghormati yang sangat dalam di antara keduanya secara alami. Arkan terkesan dengan ketekunan Kirana yang tidak pernah mengeluh meskipun harus meneliti ribuan baris kode dan angka yang sangat membosankan sepanjang hari tanpa henti sedikit pun. Sementara itu, Kirana mulai melihat sisi lain dari Arkan, yang ternyata sangat peduli pada kesejahteraan ribuan karyawannya dan berjuang keras untuk membersihkan perusahaan dari tikus-tikus koruptor. Namun, bayang-bayang masa lalu tetap menghantui pikiran Kirana, menciptakan sebuah tembok tak kasat mata yang sangat sulit untuk ditembus oleh kehangatan yang mulai muncul perlahan. Tanpa mereka sadari, Siska sedang mengamati melalui celah pintu yang sedikit terbuka dengan perasaan benci yang sangat mendalam dan niat jahat yang mulai tersusun rapi. Siska telah menghubungi salah satu musuh bisnis Arkan untuk memberikan informasi tentang asisten baru yang sangat mencurigakan ini dengan harapan bisa menjatuhkan posisi Kirana selamanya. Dia berencana untuk menuduh Kirana sebagai mata-mata yang dikirim oleh pesaing untuk mencuri rahasia dagang paling berharga milik Aditama Group agar Arkan mengusirnya dengan penuh rasa murka. Permainan kekuasaan di dalam kediaman Aditama kini semakin rumit dan berbahaya bagi Kirana yang berada di tengah-tengah badai konflik yang siap meledak kapan saja. Langit di atas kediaman Aditama mulai berubah menjadi kelabu yang pekat saat Clara sedang mempersiapkan sebuah perjamuan teh sore yang sangat mewah di taman mawar yang luas dan indah. Dia sengaja mengundang banyak sosialita papan atas dan rekan bisnis ayahnya hanya untuk memamerkan kekuasaannya sekaligus merencanakan sebuah skenario keji untuk menjatuhkan harga diri Kirana di depan mata publik yang sangat kejam. Siska, yang masih menyimpan dendam membara, bekerja sama dengan Clara untuk memastikan bahwa Kirana akan dipaksa menjadi pelayan penyaji teh, meskipun statusnya sudah diangkat menjadi asisten pribadi Arkan oleh sang CEO sendiri. Siska mendatangi Kirana dengan wajah penuh kepura-puraan, mengatakan bahwa ada kekurangan staf yang sangat mendesak untuk acara di taman, sehingga Kirana harus turun tangan membantu pelayanan meja tamu hari ini. Meskipun Kirana tahu bahwa ini adalah jebakan yang sangat transparan, dia memutuskan untuk mengikutinya dengan tenang karena dia ingin melihat sejauh mana musuh-musuhnya akan bertindak secara terbuka dan gegabah. Dia mengenakan kembali seragam pelayan abu-abunya dengan perasaan yang sangat datar, menyadari bahwa setiap helai kain yang dia pakai hari ini akan menjadi saksi bisu dari sebuah pertunjukan drama yang penuh dengan kepalsuan dari kaum kelas atas. Angin kencang mulai berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang menandakan bahwa hujan badai akan segera turun membasahi taman mawar yang tadinya tampak sangat sempurna dan tertata rapi tersebut. Clara duduk di bawah kanopi yang kokoh sambil menyesap teh Earl Grey miliknya, sementara dia memerintahkan Kirana untuk tetap berdiri di area terbuka tanpa payung untuk menuangkan minuman bagi para tamu. Teman-teman Clara mulai tertawa kecil melihat seorang gadis muda yang tampak cantik, namun harus basah kuyup terkena rintik hujan yang mulai turun satu persatu membasahi helai demi helai rambut hitam milik Kirana yang panjang. Saat hujan mulai turun dengan sangat deras, Clara sengaja menyenggol meja kayu ukiran, hingga satu set cangkir porselen dinasti Ming yang sangat mahal dan langka jatuh berantakan di atas lantai batu yang keras.
Suara pecahan keramik yang sangat nyaring itu menghentikan semua percakapan di taman. Dan dengan segera Clara menunjuk ke arah Kirana sambil berteriak bahwa pelayan itu telah ceroboh dalam menjalankan tugasnya. Dia menuduh Kirana melakukan sabotase karena merasa iri dengan kemewahan yang dimiliki oleh para tamu undangan. Sebuah tuduhan yang sangat berat dan bisa berujung pada tuntutan hukum yang sangat serius bagi seorang warga biasa. Kirana berdiri diam di bawah guyuran hujan yang sangat lebat. Air mengalir dari wajahnya, namun matanya tetap memancarkan kecerdasan yang sangat tajam dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut yang diharapkan. Dia menatap pecahan porselen itu sejenak. Lalu dengan suara yang sangat jernih dan berwibawa, dia menjelaskan bahwa sudut jatuh pecahan keramik tersebut membuktikan adanya dorongan dari arah berlawanan dengan posisi berdirinya. Kirana menggunakan logika fisika sederhana untuk mematahkan kebohongan Clara di depan semua tamu. Menjelaskan bahwa secara gravitasi, mustahil baginya untuk menjatuhkan benda tersebut dari sisi meja yang berada jauh di jangkauan tangannya saat itu juga. Keheningan yang sangat canggung mulai menyelimuti taman saat para tamu mulai menyadari kebenaran di balik ucapan Kirana yang sangat logis dan sulit untuk dibantah oleh argumen emosional apapun. Clara merasa wajahnya menjadi sangat panas karena malu. Dia mencoba untuk menampar Kirana sebagai bentuk pelampiasan atas kekalahannya Trong berdebat. Namun tangannya tiba-tiba dihentikan oleh sebuah cengkeraman yang sangat kuat dan keras. Arkan muncul dari balik tirai hujan dengan ekspresi wajah yang lebih dingin daripada badai yang sedang berlangsung. Matanya memancarkan amarah yang sangat besar yang sanggup membuat siapapun yang melihatnya akan merasa menggigil ketakutan seketika. Arkan melepaskan tangan Clara dengan gerakan yang sangat kasar. Lalu dia segera melepaskan jas mahalnya untuk menyelimuti tubuh Kirana yang sudah sangat kedinginan dan gemetar karena air hujan yang menusuk kulitnya. Tindakan Arkan tersebut membuat semua orang yang hadir di taman tersebut terkejut setengah mati, karena mereka tidak pernah membayangkan sang CEO akan merendahkan dirinya demi membela seorang pelayan rendahan di depan publik. Arkan mengumumkan dengan suara yang menggelegar bahwa siapapun yang berani menyentuh atau menghina Kirana berarti sedang menantang otoritasnya sebagai pemimpin keluarga Aditama, yang tidak tertandingi oleh siapapun di ruangan ini sekarang, tanpa mempedulikan status Clara sebagai putri mitra bisnisnya. Arkan memerintahkan seluruh tamu untuk segera meninggalkan kediamannya dan membatalkan semua kerjasama investasi yang telah direncanakan sebelumnya dengan ayah Clara secara sepihak. Dia kemudian memanggil Siska ke tengah taman. Fa menyatakan bahwa mulai detik ini, Siska dicopot dari jabatannya sebagai kepala pelayan karena telah lalai dalam menjaga martabat rumah dengan melakukan konspirasi yang sangat memuakkan. Siska jatuh bersimpuh di atas tanah berlumpur, menangis memohon ampun. Namun Arkan tidak memberikan sedikitpun belas kasihan, karena dia paling benci dengan pengkhianatan yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya sendiri yang sangat luas. Arkan membimbing Kirana masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sangat protektif. Mengabaikan tatapan mata penuh kebencian dan kebingungan dari staf rumah tangga lainnya yang masih terpaku diam di tempat mereka berdiri. Di dalam lobi utama yang hangat, Arkan memerintahkan asisten pribadinya untuk segera memanggil dokter pribadi keluarga, guna memastikan bahwa Kirana tidak jatuh sakit setelah dipaksa bekerja di bawah guyuran hujan badai. Kirana merasa ada sesuatu yang aneh bergejolak di dalam hatinya melihat perhatian yang begitu besar dari pria yang seharusnya dia benci dengan sepenuh jiwa, demi membalaskan dendam kematian tragis sang ayah kandungnya. Sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk lembut di ruang medis, Kirana terus memikirkan mengapa Arkan bersedia mengorbankan hubungan bisnis yang sangat berharga demi menyelamatkan dirinya dari fitnah Clara yang sangat kejam tadi sore. Dia mulai meragukan apakah Arkan benar-benar tipe pria yang tega menghancurkan bisnis ayahnya dulu. Huatkah ada kekuatan lain yang bergerak di balik layar, tanpa sepengetahuan pria yang tampak sangat dingin ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menciptakan sebuah konflik batin yang sangat mendalam antara misi balas dendamnya yang sudah matang dan rasa terima kasih yang mulai tumbuh secara tidak sengaja di hatinya sekarang. Arkan masuk ke ruang medis dengan membawa secangkir koklat hangat. Dia duduk di samping tempat tidur,
Kirana tanpa mengucapkan satu kata pun untuk beberapa saat yang terasa sangat lama bagi mereka berdua. Keheningan itu bukanlah keheningan yang menakutkan, melainkan sebuah bentuk komunikasi tanpa suara yang menunjukkan bahwa ada ikatan batin yang mulai terbentuk di antara dua jiwa yang sama-sama merasa sangat kesepian. Arkan akhirnya bertanya mengapa Kirana tidak mencoba membela diri lebih awal, atau memanggilnya saat Siska memberikan perintah yang sangat tidak masuk akal tersebut kepada seorang asisten pribadi yang sudah memiliki jabatan tinggi. Kirana menjawab dengan suara yang pelan, namun sangat tegas bahwa dia ingin melihat siapa saja yang benar-benar setia kepada keluarga Aditama dan siapa yang hanya menjadi parasit yang mencari keuntungan pribadi. Dia menjelaskan bahwa tindakannya tadi adalah sebuah eksperimen sosial untuk memetakan kekuatan musuh-musuh Arkan yang bersembunyi di balik seragam pelayan maupun di balik gaun-gaun pesta yang sangat mahal milik para sosialita. Arkan merasa sangat terpukau dengan cara berpikir Kirana yang sangat strategis. Menyadari bahwa gadis ini bukan hanya sekadar cerdas dalam hal angka, tetapi juga memiliki intuisi yang sangat tajam dalam memahami karakter manusia di sekitarnya. Sejak kejadian di Taman Mawar tersebut, dinamika hubungan antara Arkan dan Kirana berubah secara drastis dari sekadar hubungan majikan dan bawahan menjadi sebuah kemitraan yang sangat solid dan penuh rasa hormat. Arkan mulai melibatkan Kirana dalam setiap pengambilan keputusan penting, menanyakan pendapatnya tentang berbagai masalah strategis yang sedang dihadapi oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat dan kejam. Kirana menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, sambil secara diam-diam terus mencari informasi mengenai transaksi keuangan masa lalu yang mungkin melibatkan nama ayahnya dalam kasus penipuan yang sangat besar tersebut. Kabar tentang bagaimana Arkan melindungi Kirana di tengah hujan badai segera menjadi pembicaraan hangat di kalangan elit bisnis, membuat banyak orang mulai memandang Kirana dengan rasa hormat sekaligus rasa takut. Kirana tidak lagi dianggap sebagai pelayan beruntung, melainkan sebagai harta karun yang sangat dijaga oleh sang CEO muda yang paling berpengaruh di ibu kota saat ini. Namun, popularitas mendadak ini juga membawa ancaman baru. Karena musuh-musuh bisnis, Arkan mulai menganggap Kirana sebagai titik lemah yang bisa mereka serang untuk menjatuhkan mental dan fokus kerja sang CEO yang sangat tangguh tersebut. Di tempat lain, Clara yang merasa harga dirinya telah dihancurkan berkeping-keping oleh Kirana, mulai menghubungi para peretas profesional dan detektif swasta untuk mencari tahu asal-usul sebenarnya dari asisten baru Arkan. Dia yakin bahwa Kirana memiliki masa lalu yang gelap yang sengaja disembunyikan untuk menipu Arkan agar bisa masuk ke dalam lingkaran terdalam keluarga Aditama yang sangat eksklusif dan penuh rahasia. Clara bersumpah bahwa dia akan membeberkan semua rahasia Kirana di depan umum agar Arkan merasa sangat jijik dan segera membuang gadis itu kembali ke jalanan yang kotor seperti tempat asalnya yang sebenarnya menurut Clara. Kirana menyadari bahwa kedamaian sementara ini tidak akan berlangsung lama, sehingga dia mulai memperkuat sistem pertahanan pribadinya dengan bantuan beberapa teman lamanya yang ahli dalam bidang teknologi informasi dan intelijen. Dia harus segera menemukan bukti kunci tentang keterlibatan mantan asisten ayah Arkan yang dia duga adalah pelaku sebenarnya di balik skandal keuangan yang menyebabkan keluarganya hancur dalam kemiskinan dan penderitaan. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat, dan Kirana tahu bahwa dia harus bergerak satu langkah lebih maju daripada musuh-musuhnya, agar dia tidak terjebak dalam perangkap yang sedang mereka susun dengan sangat rapi sekarang. Suatu malam, saat mereka sedang bekerja lembur untuk menganalisis laporan tahunan perusahaan, Arkan menceritakan tentang beban berat yang dia rasakan sebagai penerus tunggal keluarga Aditama yang penuh dengan tradisi kaku. Kirana mendengarkan Fei penuh empati, menyadari bahwa di balik kemewahan dan kekuasaan yang dimiliki Arkan, terdapat seorang pria yang sangat merindukan kebebasan dan kasih sayang yang tulus dari orang lain. Untuk pertama kalinya, Kirana merasa bahwa dia tidak lagi melihat Arkan sebagai target balas dendamnya, melainkan sebagai sesama korban dari sistem yang sangat korup dan penuh dengan keserakahan manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Arkan menatap mata Kirana dengan pandangan yang sangat lembut.
Dia berjanji bahwa dia akan selalu melindungi Kirana dari ancaman apapun yang datang menghampiri mereka di masa depan yang penuh ketidakpastian ini. Kirana hanya bisa tersenyum simpul, merasakan sebuah kehangatan yang sudah sangat lama hilang dari hidupnya, sejak kematian ayahnya yang tragis, beberapa tahun yang lalu di tangan para pengkhianat. Namun, di sudut terjauh dari ruang kerja tersebut, sebuah kamera tersembunyi yang dipasang oleh penyusup merekam seluruh momen intim mereka. Siap untuk digunakan sebagai alat pemerasan yang akan mengguncang pondasi utama dari kekaisaran bisnis, Aditama Group yang sangat besar. Siska yang kini terbuang dan tidak lagi memiliki tempat tinggal yang layak, mulai merasa sangat putus asa, dan mulai menghubungi pihak-pihak yang tidak seharusnya dia dekati demi mendapatkan uang. Dia memiliki beberapa kunci cadangan dan kode akses lama yang mungkin masih bisa digunakan untuk masuk ke dalam area penyimpanan arsip fisik di ruang bawah tanah kediaman keluarga Aditama. Siska berencana untuk mencuri beberapa dokumen penting yang bisa dijual kepada kompetitor Arkan. Sebuah tindakan yang sangat berisiko tinggi. Namun dia merasa tidak lagi memiliki pilihan lain setelah semua kehormatannya dihancurkan oleh Kirana Arkan di depan umum kemarin sore. Kirana memiliki firasat buruk mengenai Siska. Dia tahu bahwa wanita seperti Siska tidak akan menyerah begitu saja, tanpa melakukan perlawanan yang licik dan sangat kotor untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Dia mulai memasang perangkat pemantau tambahan di lorong-lorong rahasia menuju ruang arsip, memastikan bahwa tidak ada satu tikus pun yang bisa masuk ke sana tanpa diketahui oleh sistem keamanan barunya. Kewaspadaan Kirana yang sangat tinggi ini adalah hasil dari bertahun-tahun hidup dalam pelarian dan pengejaran. Sebuah pengalaman pahit, yang kini menjadi aset yang sangat berharga dalam melindungi Arkan, dan seluruh rahasia besar yang tersimpan di dalam kediaman keluarga Aditama tersebut sekarang. Keesokan harinya, Arkan memberikan sebuah kotak perhiasan kecil kepada Kirana yang berisi sebuah kalung dengan liontin batu safir biru yang sangat indah dan memancarkan cahaya yang sangat menenangkan bagi siapapun. Dia mengatakan bahwa kalung itu adalah simbol kepercayaan dan perlindungan. Namun Kirana melihat bahwa di dalam batu safir tersebut terdapat sebuah alat pemancar sinyal darurat yang sangat canggih dan modern. Arkan ingin memastikan bahwa dimanapun Kirana berada, dia bisa segera mengetahui posisinya jika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa gadis yang kini sudah mulai menguasai sebagian besar ruang di dalam pikiran hatinya, yang selama ini terasa sangat hampa. Pertemuan emosional antara dua insan ini semakin mengukuhkan bahwa mereka bukan lagi sekadar rekan kerja, melainkan dua pejuang yang sedang berdiri di atas garis depan peperangan yang sangat penuh dengan intrik. Kirana merasa bahwa bebannya menjadi semakin berat karena kini dia harus melindungi dua hal sekaligus, yaitu kebenaran tentang ayahnya, keselamatan pria, yang kini mulai dia cintai secara diam-diam, dengan tatapan yang penuh dengan tekad yang membara. Kirana berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan mengungkap semua kebusukan yang ada di dalam perusahaan Aditama tanpa membiarkan Arkan terluka sedikitpun oleh serangan dari arah manapun. Siska merasa sangat terpojok setelah dipecat secara tidak hormat oleh Arkan di depan para tamu sosialita yang sangat berpengaruh beberapa waktu yang lalu di Taman Mawar itu. Dia kemudian melakukan pertemuan rahasia dengan Pramono, pesaing bisnis utama keluarga Aditama yang selama ini sangat membenci kesuksesan Arkan di dunia korporasi yang sangat kompetitif dan kejam. Pramono memberikan sebuah perangkat penyimpanan data berukuran sangat kecil yang berisi virus komputer berbahaya untuk ditanamkan ke dalam server utama milik keluarga Aditama yang sangat rahasia tersebut. Siska dijanjikan imbalan uang yang sangat besar dan perlindungan hukum jika dia berhasil menjebak Kirana sebagai pelaku utama dalam skandal pencurian data besar ini. Sementara itu, Kirana sedang duduk di sudut ruang kerja Arkan sambil menatap layar monitor dengan tatapan mata yang sangat fokus dan penuh dengan perhitungan strategis yang sangat mendalam. Dia merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan sistem keamanan di area ruang bawah tanah tempat penyimpanan arsip fisik yang seharusnya sudah dia perketat sebelumnya dengan sistem enkripsi terbaru. Intuisi tajam yang dia miliki sejak masih menjadi konsultan finansial jenius beberapa tahun lalu memberitahunya bahwa ada penyusup yang sedang mencoba masuk secara ilegal ke dalam sistem. Kirana tidak langsung memanggil keamanan.
melainkan memilih untuk memasang jebakan digital untuk menangkap siapapun yang berani mengusik ketenangan di rumah ini sekarang. Di tengah malam yang sangat sunyi, Kirana mengeluarkan sebuah ponsel satelit kuno yang telah dia modifikasi sedemikian rupa, sehingga tidak bisa dilacak oleh sistem pemantau sinyal manapun di dunia. Dia menghubungi seorang pria tua bernama Pak Hendra, mantan mentor ayahnya yang selama ini membantunya menyembunyikan identitas aslinya dari kejaran musuh-musuh masa lalunya yang sangat jahat dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kirana meminta data intelijen tambahan mengenai pergerakan perusahaan milik Pramono dan hubungannya dengan pemecatan sepihak ayahnya dari posisi direktur operasional di masa lalu yang sangat menyakitkan. Melalui percakapan singkat itu, terungkaplah bahwa Kirana sebenarnya adalah lulusan terbaik dari universitas bergengsi di luar negeri. Arkan Aditama masuk ke dalam ruang kerja dengan wajah yang tampak sangat letih karena harus menghadapi tekanan dari Dewan Komisaris yang mulai meragukan kepemimpinannya saat ini karena isu miring. Dia melihat Kirana masih terjaga dan bekerja dengan sangat rajin. Sebuah pemandangan yang memberikan sedikit rasa tenang di tengah badai masalah yang sedang dia hadapi sekarang di kantor pusat. Arkan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Kirana. Merasakan kehangatan yang sangat langka yang belum pernah dia rasakan dari wanita manapun di dunia yang penuh kepalsuan ini. Dia berbisik bahwa dia sangat bersyukur memiliki Kirana di sisinya. Meskipun dia masih belum tahu sepenuhnya siapa gadis misterius ini sebenarnya. Siska menyelinap masuk melalui pintu belakang yang dia buka menggunakan kunci duplikat yang telah dia simpan secara sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun bekerja di kediaman Aditama yang sangat luas tersebut bagi dirinya. Dia berjalan dengan sangat hati-hati di lorong-lorong yang gelap, menghindari sensor inframerah yang dia yakini masih menggunakan sistem lama yang pernah dia pelajari dengan sangat detail sebelum dia dipecat kemarin. Tujuannya adalah kamar kecil Kirana untuk meletakkan sebuah dokumen palsu dan perangkat keras ilegal yang akan menghubungkan Kirana langsung dengan pihak kepolisian atas tuduhan mata-mata industri korporat kelas kakap. Siska tersenyum penuh kemenangan saat dia berhasil menyelipkan benda-benda berbahaya itu di bawah kasur tipis milik Kirana. Namun, tanpa disadari oleh Siska yang licik, Kirana telah memantau setiap langkahnya melalui kamera mikro yang dia pasang di langit-langit kamarnya beberapa jam sebelum Siska memutuskan untuk melakukan aksinya yang nekat. Kirana tidak segera menghentikan Siska, karena dia ingin membiarkan bukti-bukti palsu itu tertanam di sana untuk sementara waktu, agar dia bisa menangkap dalang utamanya juga dengan bukti yang kuat. Dia tahu bahwa Pramono pasti akan menggunakan momen ini untuk menyerang harga saham Aditama Group di pasar modal pada pembukaan perdagangan besok pagi dengan sangat agresif dan tanpa ampun. Kirana mulai mengetik rangkaian kode enkripsi baru untuk melindungi data asli perusahaan dan menggantinya dengan data sampah. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat Aditama Group menjadi sangat tegang karena adanya laporan mengenai kebocoran data strategis yang mulai tersebar di berbagai media massa nasional dengan sangat cepat dan masif. Arkan segera memanggil seluruh tim keamanan sibernya untuk melakukan audit menyeluruh. Namun, mereka tidak menemukan satupun celah keamanan yang bisa ditembus oleh peretas luar manapun dalam sistem mereka. Di tengah kekacauan itu, Siska muncul bersama beberapa oknum aparat kepolisian yang mengklaim telah menerima laporan anonim mengenai adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh salah satu staf di kediaman mewah milik keluarga Aditama. Mereka menuntut untuk melakukan penggeledahan di kamar Kirana guna membuktikan kebenaran laporan itu. Arkan berdiri di depan pintu kamar Kirana dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dengan rasa ketidakpercayaan terhadap tuduhan yang diarahkan kepada asisten pribadinya yang sangat setia selama ini. Dia menolak untuk memberikan izin penggeledahan sebelum pengacaranya tiba di lokasi. Namun Kirana justru melangkah maju dengan wajah yang sangat tenang dan mempersilakan mereka masuk untuk segera mencari kebenaran. Semua orang di ruangan itu menahan napas saat polisi mulai membongkar isi lemari dan kasur Kirana. Hingga akhirnya mereka menemukan dokumen rahasia dan perangkat keras yang diletakkan Siska semalam. Siska berteriak dengan nada yang sangat histeris, menuduh Kirana sebagai pengkhianat yang telah menjual semua rahasia dagang Arkan. Di tengah sorak-sorai kemenangan semu Siska,
Kirana justru mengeluarkan sebuah laptop kecil dari dalam tasnya dan menghubungkannya ke layar televisi besar yang ada di ruang tamu utama dengan sangat tenang sekali. Dia menampilkan rekaman video berkualitas tinggi yang menunjukkan Siska sedang menyelinap masuk ke kamarnya semalam dan meletakkan benda-benda tersebut dengan tangannya sendiri di bawah kasur, tanpa ada paksaan dari siapapun. Rekaman itu juga memperlihatkan percakapan rahasia antara Siska dan Pramono di sebuah kafe terpencil di mana mereka sedang merencanakan seluruh skenario fitnah yang sangat kejam untuk menghancurkan karir Kirana. Siska terdiam 1000 bahasa. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat layaknya mayat saat dia menyadari rencananya gagal. Kirana kemudian menjelaskan secara detail mengenai jejak digital dari virus yang ditanamkan Siska, yang ternyata memiliki tanda tangan digital yang identik dengan perangkat lunak milik perusahaan Pramono yang merupakan kompetitor utama. Dia menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pakar forensik siber yang sangat handal, membedah setiap lapisan data dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan sulit diikuti oleh para ahli teknologi informasi yang hadir. Arkan menatap Kirana dengan rasa bangga yang sangat luar biasa. Menyadari bahwa wanita di depannya ini adalah seorang jenius yang sengaja menyembunyikan cahayanya di balik bayang-bayang status seorang pelayan rendahan. Keheningan yang sangat dalam kembali menyelimuti seluruh ruangan saat semua orang mulai menyadari kekuatan Kirana yang sebenarnya. Pramono yang sedang memantau situasi dari jarak jauh, melalui siaran langsung tidak menyangka bahwa rencananya akan berbalik menyerangnya dengan dampak yang jauh lebih merusak bagi perusahaannya sendiri di Bursa Efek. Kirana telah meretas balik sistem keamanan perusahaan Pramono dan mengaktifkan protokol penghancuran data yang akan menghapus semua bukti penipuan pajak yang dilakukan Pramono selama 10 tahun terakhir ini secara permanen. Kini, justru Pramono yang berada dalam posisi terpojok dan terancam hukuman penjara seumur hidup karena tindakan gegabahnya yang mencoba melawan kecerdasan luar biasa dari seorang gadis bernama Kirana. Siska segera ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan pencurian data, fitnah, dan perusakan properti pribadi keluarga Aditama. Setelah kekacauan itu mereda, Arkan membawa Kirana ke balkon kantornya yang sangat tinggi untuk memberikan waktu bagi gadis itu untuk menghirup udara segar setelah melewati badai konflik yang sangat melelahkan jiwa. Arkan mengakui bahwa dia merasa sangat bodoh karena hampir saja meragukan loyalitas Kirana di saat-saat kritis yang sangat menentukan masa depan perusahaannya yang dibangun dengan darah dan air mata selama ini. Dia bertanya kepada Kirana mengenai identitas aslinya dan alasan di balik keahliannya yang sangat luar biasa dalam bidang teknologi informasi dan analisis data keuangan yang sangat kompleks bagi orang biasa. Kirana menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa sudah saatnya dia menceritakan sedikit tentang rahasia masa lalunya. Kirana menceritakan tentang ayahnya, seorang pria jujur yang pernah menjabat sebagai kepala bagian sistem di Aditama Group pada masa kepemimpinan ayah Arkan yang sangat otoriter dan keras pada masa lalu. Ayahnya dijadikan kambing hitam dalam kasus korupsi besar yang sebenarnya dilakukan oleh para petinggi perusahaan yang ingin menguasai seluruh saham tanpa melalui prosedur yang legal, menurut hukum bisnis yang berlaku. Akibat tuduhan palsu itu, ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung di dalam penjara yang dingin, meninggalkan Kirana dan ibunya dalam kemiskinan yang sangat parah dan penuh dengan hinaan dari lingkungan sekitar mereka. Kirana berjanji di depan makam ayahnya bahwa dia akan kembali untuk menuntut keadilan. Mendengar cerita tersebut, Arkan merasa sangat terpukul dan menyesal atas penderitaan yang harus dialami oleh Kirana selama bertahun-tahun, hanya karena keserakahan orang-orang di masa lalu manajemen perusahaannya yang sangat gelap. Dia berjanji akan membantu Kirana untuk membongkar siapa saja yang terlibat dalam konspirasi masa lalu itu. Meskipun jika itu berarti dia harus melawan beberapa anggota dewan direksi yang sangat senior, Arkan menyadari bahwa Kirana bukanlah sekadar asisten, melainkan bagian dari sejarah keluarganya yang hilang, dan kini kembali untuk menuntut hak yang selama ini telah dirampas secara paksa oleh para pengkhianat. Hubungan mereka kini menjadi jauh lebih emosional dan mendalam, diikat oleh tujuan mulia yang sama. Sementara itu, di ruang bawah tanah perusahaan,
Beberapa anggota Dewan Direksi yang lama mulai merasa sangat gelisah setelah mendengar bahwa Kirana memiliki bukti-bukti tentang kasus korupsi di masa lalu yang terkubur. Mereka menyadari bahwa Kirana adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada Arkan. Karena dia memiliki bukti fisik dan pengetahuan teknis untuk meruntuhkan seluruh kekuasaan yang mereka bangun selama puluhan tahun ini. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah darurat untuk membungkam Kirana selamanya sebelum dia sempat membawa bukti-bukti tersebut ke hadapan publik atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan resmi. Persaingan ini bukan lagi sekadar perebutan saham, melainkan pertarungan hidup dan mati antara kebenaran dan kebohongan. Kirana menyadari bahwa musuh-musuhnya mulai bergerak di dalam bayang-bayang. Namun dia sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat rapi dan matang, menggunakan jaringan informan rahasianya yang sangat luas dan setia sejak lama. Dia tidak lagi bersembunyi di balik apron pelayan yang kusam, melainkan mulai menunjukkan otoritasnya sebagai asisten khusus Arkan, yang memiliki kuasa penuh atas sistem keamanan perusahaan yang sangat krusial saat ini. Setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari rencana catur yang sangat rumit, di mana setiap pion telah dia gerakan untuk mengepung raja lawan yang sangat sombong dan tamak akan kekayaan duniawi. Kirana merasa kekuatannya kembali pulih sepenuhnya berkat dukungan Arkan di sisinya. Arkan memberikan akses tingkat tinggi kepada Kirana untuk masuk ke dalam arsip rahasia ayahnya yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan kunci biometrik milik sang CEO muda tersebut secara khusus dan terbatas. Di dalam arsip tersebut, mereka menemukan banyak surat lama yang menunjukkan bahwa ayah Arkan sebenarnya mencoba melindungi ayah Kirana. Namun, dia sendiri dikelilingi oleh para pengkhianat yang sangat licik dan haus jabatan. Penemuan ini merubah pandangan Kirana terhadap keluarga Aditama, memberikannya sedikit kedamaian di tengah kebencian yang selama ini dia simpan dengan sangat rapi di dalam hatinya yang paling dalam sejak kecil. Dia menyadari bahwa dia dan Arkan sebenarnya berada di sisi yang sama saat ini. Saat malam semakin larut, Kirana mulai menyusun laporan akhir yang akan dia gunakan untuk menghancurkan karir para direktur korup tersebut dalam pertemuan pemegang saham yang akan datang beberapa hari lagi di kantor. Jari-jarinya menari dengan sangat cepat di atas keyboard, menghasilkan rangkaian kata-kata dan angka yang akan menjadi peluru tajam untuk menembus jantung konspirasi yang sangat jahat itu bagi masa depan Aditama Group. Arkan duduk di sampingnya, memberikan dukungan moral dan memastikan bahwa Kirana tetap merasa aman dan nyaman selama dia bekerja keras demi keadilan yang sangat mereka dambakan bersama sejak lama. Mereka adalah tim yang tidak terkalahkan. Perpaduan antara kecerdasan teknis brilian dan kekuatan modal besar. Di luar sana, hujan kembali turun dengan sangat deras, seolah-olah sedang ikut menangis, meratapi penderitaan masa lalu yang dialami oleh Kirana dan keluarganya selama bertahun-tahun dalam pelarian yang menyedihkan dan menyakitkan. Namun kali ini, Kirana tidak lagi merasa kedinginan atau sendirian, karena dia tahu bahwa ada seseorang yang sangat tulus melindunginya dengan seluruh jiwa dan raga yang dimilikinya tanpa syarat apapun. Dia merasa bahwa misi balas dendamnya kini telah berubah menjadi misi pencarian kebenaran yang jauh lebih mulia dan bermartabat bagi semua orang yang terlibat di dalamnya untuk masa depan. Kirana menutup laptopnya dengan perlahan, menarik napas panjang, dan menatap ke arah Arkan dengan senyuman tulus. Langkah-langkah strategis yang telah disusun oleh Kirana mulai membuahkan hasil ketika satu persatu kaki tangan Pramono mulai mengundurkan diri karena takut akan konsekuensi hukum yang akan segera mereka terima dalam waktu dekat. Kekuasaan yang selama ini mereka sombongkan mulai runtuh layaknya sebuah istana pasir yang terkena hantaman ombak besar di pinggir pantai yang sangat luas dan tidak bertepi itu bagi para pecundang. Kirana merasa bahwa dia sudah semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Namun, dia tetap tidak boleh lengah karena musuh yang sedang terdesak biasanya akan melakukan tindakan yang sangat nekat dan berbahaya. Dia harus memastikan bahwa Arkan tetap berada dalam jangkauan perlindungannya agar mereka bisa memenangkan pertarungan. Dengan penuh keyakinan, Kirana mulai menyiapkan dokumen presentasi yang akan dia tampilkan dalam rapat Dewan Komisaris besok pagi, yang akan menjadi momen paling menentukan dalam hidupnya dan masa depan seluruh karyawan Aditama Group.
Dia tahu bahwa semua pasang mata akan tertuju kepadanya. Bukan lagi sebagai seorang pelayan rendahan yang bisa dihina, melainkan sebagai seorang pejuang keadilan yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah takdir. Arkan menatap Kirana dengan penuh kekaguman. Menyadari bahwa harta karun yang paling berharga di dalam rumahnya bukanlah vas kuno atau berlian mahal, melainkan jiwa yang sangat luar biasa dari seorang gadis pemberani yang sangat dia cintai saat ini. Ruang rapat utama di lantai paling atas gedung Aditama Group terasa sangat dingin dan mencekam pagi itu dengan aroma ketegangan yang sangat pekat di udara yang dipenuhi kecurigaan. Para anggota Dewan Komisaris yang sudah tua dan penuh dengan uban duduk melingkari meja oval besar sambil saling berbisik dengan nada suara yang penuh dengan keraguan yang sangat mendalam. Kirana berdiri tepat di tengah ruangan yang sangat megah itu dengan tangan yang terlipat rapi di depan tubuhnya. Menatap lurus ke depan, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar atau rasa takut yang diharapkan oleh musuh-musuhnya yang sedang mencoba untuk menjatuhkan martabatnya di depan hukum saat ini juga. Direktur Surya, pria parubaya dengan perut buncit dan tatapan mata yang sangat licik, melempar tumpukan map berwarna merah ke tengah meja dengan gerakan yang sangat kasar dan penuh kebencian. Dia mulai berteriak dengan suara yang melengking, menuduh Arkan telah membawa seorang mata-mata industri yang menyamar sebagai pelayan untuk mencuri data rahasia pengembangan energi terbarukan milik perusahaan mereka yang sangat berharga. Surya mengklaim memiliki bukti rekaman akses ilegal yang dilakukan oleh Kirana pada jam 3 pagi dari komputer pribadi milik Arkan di kediaman mereka, yang menurutnya adalah sebuah pengkhianatan besar yang tidak bisa dimaafkan oleh hukum manapun di dunia ini bagi seorang pelayan rendahan. Kirana hanya tersenyum tipis melihat layar proyektor yang menampilkan log aktivitas palsu yang sengaja dibuat oleh kaki tangan Surya untuk menjebaknya dalam skandal yang sangat memalukan dan merusak reputasinya. Dia menyadari bahwa setiap baris kode yang ditampilkan di sana adalah bagian dari perangkap yang telah dia antisipasi sejak awal pertemuan rahasia antara Surya dan Pramono di sebuah hotel mewah. Ketenangan Kirana membuat para direktur lainnya merasa sangat bingung dan terganggu. Karena biasanya seorang pelayan rendahan akan menangis, bersimpuh memohon ampunan, ketika menghadapi tekanan mental yang begitu besar dari para penguasa modal yang sangat sombong dan haus akan kekuasaan yang absolut ini. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan suara dentuman yang sangat keras. Dan Arkan Aditama melangkah masuk dengan aura kekuasaan yang begitu mendominasi hingga seluruh ruangan seketika menjadi sangat sunyi dan kaku. Dia mengenakan setelan jas hitam yang sangat formal dan elegan. Dengan langkah kaki yang sangat mantap dan berwibawa menuju kursi utama di ujung meja rapat tersebut, tanpa menoleh sedikit pun, Arkan tidak memberikan tatapan sedikit pun kepada Direktur Surya, melainkan memfokuskan seluruh perhatian matanya kepada Kirana yang masih berdiri, tegak dengan penuh martabat di tengah ruangan yang penuh dengan energi negatif dan kebencian yang sangat membara dari para pengkhianat perusahaan itu sekarang. Arkan duduk dengan perlahan sambil menyilangkan kakinya. Lalu dia mengambil map merah tersebut dan merobeknya menjadi 2 bagian di depan mata semua orang yang hadir dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Dia menyatakan dengan suara yang sangat berat dan tegas bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Surya adalah sebuah penghinaan besar terhadap kecerdasannya sebagai pemimpin tertinggi di seluruh organisasi bisnis Aditama Group ini. Arkan kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semua rencana kotor Surya yang bekerja sama dengan pihak luar untuk mencoba menggulingkan posisinya menggunakan fitnah murahan terhadap orang-orang terdekatnya yang sangat dia percayai dengan sepenuh hati dan jiwa, selama ini tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam batinnya, untuk memberikan kejutan yang lebih besar bagi para hadirin. Arkan mengeluarkan sebuah dokumen kontrak kerja resmi yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh notaris negara beberapa minggu yang lalu secara sangat rahasia. Dia mengumumkan kepada seluruh Dewan Komisaris bahwa Kirana bukanlah seorang pelayan biasa, melainkan telah diangkat sebagai penasihat strategis khusus yang memiliki wewenang penuh atas seluruh audit sistem keamanan digital perusahaan mereka. Pengumuman ini membuat seluruh ruangan menjadi sangat guncang, karena mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka sedang berhadapan dengan seorang profesional tingkat tinggi yang bersembunyi di balik seragam pelayan yang sangat sederhana dan penuh dengan debu di rumah besar keluarga Aditama tersebut. Arkan berdiri dari kursinya,
dan berjalan perlahan mendekati Kirana. Lalu dia meletakkan tangannya di bahu gadis itu dengan gerakan yang sangat protektif dan penuh dengan rasa kasih sayang yang tulus. Di depan semua direktur yang sedang terpaku diam tanpa kata, Arkan menyatakan dengan suara yang lantang bahwa Kirana adalah harta karun yang paling berharga di dalam hidupnya dan juga aset terpenting bagi masa depan perusahaan. Dia menegaskan bahwa siapapun yang berani mengusik atau merendahkan martabat Kirana, berarti orang tersebut sedang menyatakan perang secara terbuka melawan dirinya dan seluruh kekuatan finansial yang dimiliki oleh keluarga besar Aditama yang sangat legendaris di seluruh penjuru negeri ini sekarang. Kini giliran Kirana yang mengambil kendali pembicaraan dengan mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan data kecil yang berisi bukti-bukti asli mengenai penggelapan dana yang dilakukan oleh Direktur Surya selama hampir 10 tahun terakhir. Dengan presentasi yang sangat tajam dan penuh dengan data statistik yang sangat akurat, Kirana membongkar jaringan perusahaan bayangan yang digunakan Surya untuk mencuri uang dari proyek infrastruktur nasional milik perusahaan. Semua bukti tersebut ditampilkan secara digital di layar besar, membuat Surya jatuh terduduk lemas di kursinya karena menyadari bahwa karier dan kekuasaannya telah berakhir secara tragis di tangan gadis yang tadinya dia anggap sebagai sampah masyarakat yang tidak berdaya dan tidak berpendidikan sama sekali. Beberapa petugas keamanan internal yang sudah mendapatkan perintah khusus dari Arkan segera masuk ke dalam ruangan untuk mengawal Direktur Surya keluar guna diserahkan kepada pihak kepolisian atas tuduhan korupsi yang berat. Para direktur lainnya yang tadinya sempat mendukung Surya kini hanya bisa menundukkan kepala mereka dalam-dalam karena merasa sangat malu dan takut akan mendapatkan hukuman yang sama dari sang CEO muda. Arkan memberikan peringatan terakhir bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki integritas moral di dalam organisasinya yang sudah dia bersihkan dari pengaruh negatif. Para pengkhianat yang sangat serakah dan sama sekali tidak memiliki hati nurani dalam bekerja. Setelah rapat yang sangat melelahkan itu berakhir, Arkan membawa Kirana kembali ke kediaman mereka menggunakan mobil limusin pribadi yang sangat mewah, di mana seluruh pelayan rumah sudah berdiri berbaris dengan rapi. Kabar mengenai posisi baru Kirana sebagai asisten strategis dan orang paling berharga bagi Arkan telah menyebar ke seluruh penjuru rumah dengan kecepatan cahaya yang sangat luar biasa dahsyat bagi mereka. Tidak ada lagi tatapan meremehkan dari para pelayan senior, melainkan hanya ada rasa hormat yang sangat dalam dan ketakutan yang tersirat karena mereka menyadari bahwa Kirana sekarang adalah calon kuat nyonya besar di rumah yang sangat megah ini untuk mendampingi Arkan Aditama selamanya nanti. Di dalam taman belakang yang sangat sunyi dan asri, Arkan memegang tangan Kirana dengan lembut dan meminta maaf karena telah membiarkannya melalui cobaan yang begitu berat hanya untuk mengungkap kebenaran pahit. Kirana menatap mata Arkan dengan perasaan yang sangat campur aduk. Menyadari bahwa kebencian yang selama ini dia simpan di hatinya telah sepenuhnya meleleh oleh kehangatan cinta dan perlindungan pria ini. Dia merasa bahwa misi balas dendamnya kini telah berubah menjadi sebuah misi untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik bersama pria yang menganggapnya sebagai harta karun yang paling berharga di seluruh dunia yang sangat luas ini. Tanpa memperdulikan status sosialnya yang dulu sangatlah rendah, Kirana teringat kembali pada masa-masa sulit saat dia harus menyembunyikan identitas aslinya dan bekerja keras sebagai pelayan untuk bisa bertahan hidup sambil mencari bukti kebenaran tentang ayahnya yang telah difitnah kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam rumah musuhnya, dia justru akan menemukan perlindungan sejati dan cinta yang sangat tulus dari seorang pria yang memiliki jiwa sekuat baja, namun hati selembut sutra. Arkan membuktikan bahwa dia berbeda dari anggota keluarganya yang lain yang mungkin terlibat dalam skandal masa lalu. Dan hal ini memberikan harapan baru bagi Kirana untuk bisa memulihkan nama baik ayahnya tanpa harus menghancurkan kebahagiaan yang baru saja dia temukan dalam pelukan hangat Arkan saat mereka berdiri berdampingan di bawah sinar bulan yang sangat terang. Kirana berjanji di dalam hatinya untuk terus menjadi pendamping yang tangguh bagi Arkan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin berat ke depan. Dia tahu bahwa musuh-musuh mereka di luar sana tidak akan tinggal diam melihat kesuksesan dan kebahagiaan mereka.
Namun Kirana merasa jauh lebih percaya diri karena kini dia tidak lagi berjuang sendirian. Kekuatan cinta mereka menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh, yang tidak akan mudah ditembus oleh intrik atau pengkhianatan dari pihak manapun yang mencoba memisahkan mereka berdua di masa depan nanti. Arkan mengecup kening Kirana dengan penuh rasa hormat yang sangat mendalam sebagai simbol janji suci mereka. Malam itu, di dalam kamar barunya yang sangat mewah dan penuh dengan fasilitas modern, Kirana melihat kembali dokumen lama ayahnya yang sudah dia lengkapi dengan data-data terbaru dari server rahasia Aditama Group. Dia menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya ternyata bukanlah ayah Arkan, melainkan paman Arkan yang selama ini tinggal di luar negeri dengan identitas palsu. Penemuan ini membuat Kirana semakin yakin bahwa dia harus segera memberitahu Arkan tentang pengkhianat yang sebenarnya, agar mereka bisa mengambil tindakan hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen. Kirana merasa bahwa waktu bagi keadilan yang sesungguhnya telah tiba di depan matanya saat ini. Keesokan paginya, Kirana memulai hari pertamanya sebagai asisten strategis resmi dengan penuh semangat dan dedikasi yang sangat tinggi untuk membantu Arkan mengembangkan visi perusahaan ke arah yang jauh lebih modern. Dia mengusulkan beberapa perubahan mendasar dalam sistem manajemen risiko yang segera disetujui oleh Dewan Direksi yang baru, menunjukkan bahwa pengaruhnya kini sudah sangat kuat dan tidak bisa diabaikan lagi. Seluruh karyawan di gedung pusat Aditama Group merasa kagum dengan kecerdasan dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh Kirana, yang kini tidak lagi mengenakan celemek kain, melainkan setelan jas wanita yang sangat elegan dan penuh dengan wibawa. Kirana telah benar-benar bertransformasi menjadi sosok yang sangat luar biasa hebat di mata publik. Arkan merasa sangat bangga melihat bagaimana Kirana mampu beradaptasi dengan sangat cepat dalam lingkungan korporat yang sangat keras dan menuntut performa terbaik dari setiap individu yang ada di dalamnya setiap saat. Dia merasa bahwa keputusannya untuk mempercayai Kirana adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat sepanjang hidupnya. Karena Kirana bukan hanya menyelamatkan perusahaannya, tetapi juga menyelamatkan jiwanya dari kesepian yang mendalam. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk mendiskusikan berbagai proyek besar sambil menikmati secangkir kopi di balkon kantor yang menghadap langsung ke pemandangan kota yang sangat indah di malam hari yang penuh dengan cahaya bintang. Hubungan profesional mereka kini sudah menyatu dengan perasaan cinta yang sangat tulus dan mendalam satu sama lainnya. Sementara itu, sisa-sisa pengikut Direktur Surya masih mencoba untuk mencari celah untuk menjatuhkan Kirana dengan menyebarkan rumor-rumor tidak sedap di media sosial tentang masa lalu Kirana sebagai seorang pelayan yang penuh misteri. Namun, Arkan segera bertindak tegas dengan mengerahkan tim hukum dan tim hubungan masyarakat terbaiknya untuk membungkam semua berita bohong tersebut dan menjelaskan secara transparan tentang latar belakang pendidikan Kirana yang sebenarnya. Kepercayaan publik terhadap Aditama Group justru semakin meningkat setelah mereka mengetahui bahwa perusahaan tersebut dipimpin oleh orang-orang yang sangat menghargai talenta dan integritas di atas segalanya tanpa memandang latar belakang sosial ataupun jenis kelamin individu yang bekerja di sana saat ini. Kirana merasa sangat terharu dengan pembelaan yang diberikan oleh Arkan, dan dia memutuskan untuk mengadakan sebuah acara amal atas nama Yayasan Keluarga Aditama untuk membantu anak-anak yang putus sekolah akibat kemiskinan. Dia ingin menggunakan posisinya sekarang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sesuatu yang selalu diajarkan oleh mendiang ayahnya saat dia masih kecil dulu di desa yang sangat terpencil dan damai. Arkan mendukung penuh inisiatif Kirana tersebut dan menyumbangkan dana pribadi yang sangat besar untuk memastikan bahwa program tersebut bisa berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi ribuan anak-anak yang membutuhkan di seluruh penjuru wilayah Nusantara yang sangat luas ini. Pekerjaan mereka semakin padat seiring dengan rencana peluncuran produk energi terbarukan yang akan menjadi tonggak sejarah baru bagi industri energi di negara ini dalam waktu dekat yang sangat krusial bagi mereka. Kirana bekerja siang dan malam untuk memastikan bahwa semua aspek teknis dan finansial sudah benar-benar sempurna dan tidak ada celah bagi kompetitor untuk melakukan sabotase ataupun pencurian ide bisnis.
Keberanian dan ketelitian Kirana dalam bekerja menjadi inspirasi bagi banyak karyawan wanita lainnya di perusahaan untuk terus berjuang mencapai posisi puncak dalam karier mereka masing-masing, tanpa harus merasa takut akan diskriminasi. Aditama Group kini telah bertransformasi menjadi perusahaan yang sangat modern, inklusif, dan penuh dengan energi positif berkat kehadiran Kirana yang sangat luar biasa. Suatu sore, Arkan membawa Kirana ke sebuah pulau pribadi yang sangat indah untuk merayakan kesuksesan rapat besar mereka dan memberikan kejutan romantis yang sudah dia persiapkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Di tepi pantai dengan pasir putih yang sangat lembut, Arkan berlutut di depan Kirana sambil mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang berisi cincin berlian yang sangat indah dan memancarkan cahaya yang sangat memukau. Dia melamar Kirana secara resmi untuk menjadi istrinya dan pendamping hidupnya selamanya. Sebuah momen yang membuat Kirana merasa menjadi wanita paling bahagia di seluruh alam semesta yang luas ini. Kirana menerima lamaran tersebut dengan tetesan air mata kebahagiaan yang tidak bisa lagi dia bendung, karena rasa syukur yang begitu mendalam di hatinya. Langkah Kirana dari seorang pelayan yang dihina menjadi seorang wanita yang sangat dihormati dan dicintai oleh CEO paling berpengaruh adalah bukti nyata bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh seragam yang mereka pakai. Keberaniannya untuk menghadapi ketidakadilan dan kecerdasannya dalam mengelola konflik telah membawanya ke puncak kesuksesan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya dalam hidupnya yang penuh penderitaan. Bersama Arkan, Kirana kini siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan cinta sejati yang tidak akan pernah padam oleh badai apapun. Mereka berdua telah membuktikan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang tetap teguh pada kebenaran dan kejujuran hati nurani. Pesawat jet pribadi milik keluarga Aditama membelah awan dengan sangat tenang menuju Singapura, sementara Kirana duduk bersandar di kursi kulit yang sangat empuk, sambil menatap layar tabletnya yang penuh dengan data keuangan rahasia. Arkan duduk di hadapannya sambil menggenggam tangan Kirana dengan sangat erat, memberikan kekuatan moral yang sangat besar bagi wanita yang kini menjadi belahan jiwanya dalam menghadapi pertarungan hukum terakhir yang sangat menentukan nasib mereka. Kirana menyadari bahwa paman Arkan yang bernama Hendrawan adalah dalang utama di balik semua penderitaan yang dialami keluarganya selama ini. Dan hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk menuntut balas atas semua ketidakadilan tersebut secara terbuka. Meskipun suasana di dalam kabin pesawat sangat mewah dan nyaman dengan pelayanan kelas 1 yang sangat eksklusif, pikiran Kirana tetap terfokus pada strategi perundingan yang akan segera mereka hadapi dalam beberapa jam ke depan. Dia telah menyusun berkas bukti yang sangat lengkap mengenai pencucian uang dan penipuan yang dilakukan oleh Hendrawan menggunakan nama besar Aditama Group, tanpa sepengetahuan anggota keluarga lainnya selama bertahun-tahun yang lalu. Arkan menatap Kirana dengan pandangan yang sangat penuh dengan kekaguman. Menyadari bahwa ketangguhan mental calon istrinya ini adalah aset yang jauh lebih berharga daripada seluruh tumpukan emas yang tersimpan di dalam brankas bank manapun di dunia. Setibanya di gedung perkantoran mewah di pusat kota Singapura yang sangat megah dan modern tersebut, mereka langsung menuju ruang pertemuan rahasia di lantai paling atas yang sudah dijaga ketat oleh beberapa pengawal pribadi Hendrawan. Hendrawan duduk di kursi kebesarannya dengan cerutu di tangan dan senyuman sinis yang sangat merendahkan martabat orang lain. Seolah-olah dia masih memegang kendali penuh atas semua permainan kekuasaan di sini. Dia menyambut kedatangan Arkan dengan nada suara yang sangat pura-pura ramah. Namun wajahnya langsung berubah menjadi sangat kaku saat melihat Kirana berdiri tegak di samping Arkan, dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Kirana melangkah maju dengan langkah yang sangat anggun, dan penuh dengan wibawa seorang profesional. Lalu dia meletakkan sebuah map hitam di atas meja, kerja kayu mahoni milik Hendrawan dengan gerakan sangat tegas. Tanpa basa-basi sedikit pun, Kirana mulai menjelaskan secara mendalam mengenai aliran dana ilegal yang mengalir ke rekening pribadi Hendrawan dari proyek-proyek fiktif yang merugikan perusahaan dan menghancurkan reputasi ayah Kirana di masa lalu. Suaranya yang sangat jernih dan penuh dengan kepastian hukum membuat Hendrawan mulai merasa sangat gelisah dan berkali-kali mencoba memotong pembicaraan dengan berbagai alasan yang sangat tidak masuk akal dan sangat terkesan sangat
Putus asa sekali. Arkan kemudian menyambung penjelasan Kirana dengan menyatakan bahwa dia telah mengumpulkan dukungan dari mayoritas pemegang saham untuk mencopot Hendra Wan dari seluruh jabatan struktural di Aditama Group dan menyerahkannya kepada pihak berwajib internasional. Dia menunjukkan surat perintah penangkapan yang sudah ditandatangani oleh otoritas terkait, membuktikan bahwa pelarian Hendrawan selama ini telah berakhir secara tragis karena kecerobohannya sendiri yang meremehkan kemampuan deteksi digital milik Kirana. Hendrawan tampak sangat pucat layaknya selembar kertas putih. Menyadari bahwa tembok pertahanan yang dia bangun dengan penuh kelicikan selama puluhan tahun ini telah runtuh, seketika hanya dalam waktu 1 jam oleh seorang wanita muda, di tengah kepanikan yang melanda pikirannya yang sangat gelap itu. Hendrawan mencoba melakukan tindakan nekat dengan memerintahkan para pengawalnya untuk merebut dokumen asli yang dibawa oleh Kirana secara paksa menggunakan kekerasan fisik yang sangat kasar. Namun, Kirana sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memasang sistem transmisi data otomatis yang akan segera menyebarkan semua bukti kejahatan Hendrawan ke berbagai media massa internasional jika terjadi gangguan fisik terhadap dirinya. Keberanian Kirana yang sangat luar biasa ini membuat para pengawal Hendrawan ragu untuk bertindak lebih jauh. Karena mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang perencana strategi yang sangat jenius dan sangat teliti dalam setiap detail kecilnya. Arkan berdiri di depan Kirana sebagai pelindung yang sangat kokoh, memberikan isyarat kepada tim keamanan pribadinya yang sudah bersiaga di luar pintu untuk segera masuk dan mengamankan situasi di dalam ruangan yang sangat panas tersebut. Hendrawan akhirnya menyerah dan jatuh terduduk di kursinya, sambil menangis memohon belas kasihan kepada keponakannya sendiri. Namun Arkan tidak memberikan sedikit pun ruang untuk kompromi atas semua kejahatan yang telah dilakukan pamannya. Dia merasa bahwa keadilan bagi ayah Kirana dan integritas keluarga Aditama adalah harga mati yang harus ditegakkan tanpa mempedulikan hubungan darah yang selama ini telah dikhianati oleh keserakahan yang sangat tidak berujung. Setelah proses penangkapan Hendrawan selesai dilakukan oleh pihak Interpol yang bekerja sama dengan kepolisian setempat, Kirana merasa sebuah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seketika terangkat dengan sangat lega dan penuh rasa syukur. Dia menatap keluar jendela gedung tinggi tersebut ke arah cakrawala yang sangat luas. Menyadari bahwa perjalanan panjangnya untuk memulihkan nama baik ayahnya telah membuahkan hasil yang sangat manis dan membanggakan. Arkan mendekati Kirana dan memeluknya dari belakang dengan sangat erat, memberikan kehangatan yang sangat menenangkan bagi jiwa Kirana, yang baru saja melewati badai konflik yang sangat hebat dan penuh dengan risiko nyawa yang sangat nyata. Kemenangan ini segera menjadi berita utama di seluruh dunia bisnis internasional, di mana nama Kirana disebut sebagai pahlawan yang berhasil membongkar skandal korupsi terbesar dalam sejarah korporasi modern dengan kecerdasan digital yang sangat luar biasa. Pramono, yang selama ini menjadi rekan gelap Hendrawan, juga tidak luput dari jeratan hukum karena Kirana telah menyerahkan bukti keterlibatannya dalam sabotase pasar modal yang merugikan banyak investor kecil di seluruh negeri. Perusahaan Pramono dinyatakan pailit oleh pengadilan hanya dalam waktu 1 minggu setelah skandal tersebut terungkap, memberikan kepuasan batin yang sangat mendalam bagi Kirana yang pernah dihina secara kejam oleh kaki tangan orang-orang serakah tersebut. Kirana tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian menggunakan wewenangnya sebagai asisten strategis utama untuk melakukan restrukturisasi total terhadap Departemen Keamanan dan Audit Internal di seluruh anak perusahaan milik Aditama Group yang tersebar. Dia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi ruang bagi praktik korupsi ataupun nepotisme yang bisa merugikan karyawan kecil yang bekerja dengan jujur, demi menghidupi keluarga mereka di rumah dengan penuh semangat. Arkan memberikan kebebasan penuh kepada Kirana untuk mengimplementasikan sistem manajemen transparan yang berbasis pada teknologi blockchain terbaru, yang membuat Aditama Group menjadi perusahaan paling terpercaya dan paling inovatif di kawasan Asia Tenggara pada saat ini juga. Keberhasilan Kirana dalam memimpin proyek transformasi ini membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai eksekutif wanita terbaik tahun ini dari sebuah lembaga pemeringkat bisnis dunia yang sangat bergengsi dan dihormati oleh semua kalangan profesional. Meskipun dia kini telah berada di puncak kesuksesan yang sangat luar biasa,
Kirana tetaplah sosok yang sangat rendah hati, dan selalu ingat akan asal-usulnya sebagai seorang pelayan yang pernah dipandang sebelah mata. Dia sering mengunjungi dapur kediaman Aditama untuk sekadar menyapa para pelayan lama dan memberikan dukungan moral serta kenaikan gaji yang sangat layak bagi mereka yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan selama bertahun-tahun yang melelahkan itu. Hubungan cinta antara Arkan dan Kirana pun semakin hari semakin kuat dan penuh dengan keharmonisan yang sangat indah. Layaknya sepasang kekasih dalam dongeng yang berhasil melewati berbagai rintangan hidup yang sangat sulit. Mereka mulai merencanakan pesta pernikahan yang akan diadakan di sebuah resor mewah di pinggir pantai, yang akan menjadi simbol penyatuan dua jiwa yang memiliki visi yang sama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sosial. Seluruh anggota Dewan Direksi yang baru sangat mendukung hubungan ini. Karena mereka menyadari bahwa Kirana adalah sosok yang sangat tepat untuk mendampingi Arkan dalam membawa perusahaan menuju masa kejayaan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Namun, di balik semua kebahagiaan tersebut, Kirana masih merasakan sedikit kesedihan karena ayahnya tidak sempat melihat keberhasilannya dalam membersihkan nama baik keluarga yang selama ini tercemar oleh fitnah keji dari para pengkhianat. Arkan yang sangat mengerti perasaan Kirana, kemudian mengajak Kirana untuk pergi berziarah ke makam ayahnya secara khusus, guna memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan kabar gembira mengenai kemenangan hukum yang telah mereka raih di depan makam yang sangat terawat tersebut. Kirana meletakkan karangan bunga mawar putih dan berbisik bahwa dia telah menepati janji sucinya untuk membawa keadilan kembali ke dalam rumah keluarga mereka yang sempat hancur karena keserakahan manusia. Air mata Kirana jatuh membasahi pusara ayahnya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan yang sangat mendalam dari lubuk hatinya yang paling tulus dan jujur dalam berdoa. Arkan berlutut di samping Kirana dan berjanji di depan makam ayah mertuanya bahwa dia akan selalu menjaga Kirana dengan seluruh nyawanya dan memastikan bahwa Kirana tidak akan pernah lagi merasa sendirian ataupun menderita. Suasana di pemakaman tersebut terasa sangat sakral dan penuh dengan kedamaian. Seolah-olah roh ayah Kirana ikut tersenyum melihat putrinya kini telah menemukan kebahagiaan sejati bersama pria yang sangat mencintai dan menghargainya dengan sepenuh hati yang tulus. Sepulangnya dari pemakaman, Kirana merasa memiliki energi baru yang sangat besar untuk terus berbuat baik dan membantu orang-orang yang berada dalam posisi sulit seperti dirinya di masa lalu yang sangat penuh dengan penderitaan. Dia mendirikan sebuah pusat pelatihan teknologi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan harapan mereka bisa memiliki keterampilan yang cukup untuk mengubah nasib mereka melalui pendidikan yang berkualitas dan akses informasi yang luas. Arkan sangat bangga dengan inisiatif sosial yang dilakukan oleh Kirana. Dan dia selalu mendampingi Kirana dalam setiap kegiatan amal yang mereka adakan di berbagai daerah terpencil yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang beruntung. Persiapan pernikahan mereka menjadi fokus utama bagi seluruh staf kediaman Aditama yang kini bekerja dengan penuh kegembiraan dan rasa hormat yang sangat tinggi kepada Kirana sebagai calon nyonya besar mereka. Gaun pengantin yang dipilih oleh Kirana adalah sebuah mahakarya dari perancang busana terkenal yang menggabungkan unsur tradisional dan modern, mencerminkan kepribadian Kirana yang sangat kuat, namun tetap lembut dan penuh dengan keanggunan. Arkan memastikan bahwa setiap detail acara pernikahan tersebut haruslah sempurna, karena dia ingin memberikan momen paling indah bagi wanita yang telah merubah hidupnya dari seorang pria yang dingin menjadi pria yang penuh dengan cinta dan empati terhadap sesama manusia. Di sisi lain, Siska yang masih mendekam di dalam penjara merasa sangat menyesal atas semua perbuatan jahatnya dan mencoba menulis surat permohonan maaf kepada Kirana dari balik jeruji besi yang sangat dingin dan suram itu. Kirana membaca surat tersebut dengan perasaan yang sangat tenang, dan dia memutuskan untuk memaafkan Siska. Meskipun dia tidak akan pernah melupakan semua perlakuan buruk yang pernah diterimanya dari mantan kepala pelayan tersebut di masa lalu. Bagi Kirana, menyimpan dendam hanya akan menjadi beban bagi jiwanya. Sehingga dia memilih untuk melepaskan semua masa lalu yang pahit dan fokus pada masa depan yang sangat cerah bersama orang yang dia cintai. Malam sebelum hari pernikahan mereka,
Arkan memberikan sebuah kado istimewa kepada Kirana berupa dokumen kepemilikan saham perusahaan ayahnya yang telah berhasil dia ambil alih kembali dari tangan para pengkhianat korporasi tersebut. Dokumen tersebut adalah bukti resmi bahwa keluarga Kirana kini telah kembali memiliki hak atas warisan intelektual dan finansial yang seharusnya menjadi milik mereka sejak dulu jika tidak terjadi konspirasi jahat Hendrawan. Kirana merasa sangat terharu dengan kejutan yang diberikan oleh Arkan. Menyadari bahwa pria ini benar-benar memikirkan setiap aspek kebahagiaannya, hingga ke detail yang terkecil sekalipun dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus dan luar biasa hebatnya. Kirana menyadari bahwa dia bukan lagi seorang pelayan yang harus bersembunyi di balik bayangan, melainkan seorang wanita yang berdaya dan memiliki pengaruh besar bagi dunia bisnis dan sosial di negaranya saat ini. Dia merasa sangat bersyukur atas semua ujian hidup yang telah mendewasakan dirinya dan membawanya bertemu dengan Arkan, yang merupakan sosok pemimpin yang sangat bijaksana dan memiliki integritas yang sangat tinggi. Bersama-sama, mereka akan membangun sebuah dinasti bisnis yang bukan hanya fokus pada keuntungan semata, melainkan juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang yang akan meneruskan perjuangan mereka. Dengan penuh keyakinan, Kirana melangkah menuju altar pada hari pernikahannya dengan senyum yang sangat indah dan mempesona bagi siapapun yang melihatnya di dalam gereja yang sangat megah dan penuh bunga tersebut. Seluruh tamu undangan berdiri memberikan penghormatan kepada pasangan yang sangat serasi ini, yang telah membuktikan bahwa cinta sejati dan keadilan akan selalu menang melawan kegelapan dan keserakahan manusia yang tidak berujung. Arkan menyambut tangan Kirana dengan penuh rasa hormat. Dan saat mereka mengucapkan janji suci di depan Tuhan, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura kebahagiaan yang sangat luar biasa yang akan dikenang sepanjang masa oleh semua orang yang hadir. Fajar menyingsing di atas kediaman Aditama yang kini tidak lagi terasa dingin dan angkuh, melainkan hangat oleh aroma bunga melati yang sangat segar dan harum semerbak di setiap sudut ruangan mewah tersebut. Kirana duduk di depan cermin besar kayu jati, menatap pantulan dirinya yang mengenakan gaun pengantin putih sutra murni yang sangat indah dengan taburan kristal Swarovski yang berkilauan, bagaikan bintang di langit malam yang cerah. Penata rias profesional bekerja dengan sangat hati-hati untuk menonjolkan kecantikan alami Kirana yang selama ini tersembunyi di balik debu dapur dan seragam pelayan kusam yang sangat tidak layak bagi wanita jenius sepertinya. Kirana teringat kembali hari pertama dia melangkah masuk ke rumah ini sebagai seorang gadis yang dihina dan diremehkan oleh hampir semua orang yang ada di sana, karena status sosialnya yang sangat rendah. Namun, dengan kecerdasan intelektual yang luar biasa dan tekad yang sekeras baja, dia berhasil mengubah nasibnya sendiri sekaligus meruntuhkan tembok ketidakadilan yang telah menghancurkan keluarganya di masa lalu yang sangat kelam dan menyakitkan. Kini, dia bukan lagi seorang pelayan yang harus menundukkan kepala, melainkan seorang wanita terhormat yang akan berdiri berdampingan dengan CEO paling berpengaruh sebagai mitra hidup yang setara dalam segala aspek kehidupan yang sangat kompleks. Arkan Aditama masuk ke dalam ruangan dengan setelan tuxedo hitam yang sangat elegan. Wajahnya yang biasanya kaku dan dingin, kini memancarkan kelembutan yang sangat tulus saat melihat calon istrinya yang sangat mempesona itu. Dia mendekat dan meletakkan sebuah kotak perhiasan di depan Kirana, yang berisi tiara berlian, warisan turun-temurun keluarga Aditama yang hanya boleh dikenakan oleh nyonya besar yang memiliki integritas moral yang sangat tinggi. Arkan berbisik bahwa hari ini bukan hanya hari pernikahan mereka, melainkan hari di mana seluruh dunia akan menyaksikan kebangkitan kembali martabat keluarga Kirana yang selama ini telah dirampas oleh para pengkhianat kejam. Di luar sana, para tamu undangan dari kalangan elit bisnis dan pejabat tinggi mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Masing-masing merasa sangat penasaran dengan sosok Kirana yang telah menjadi pembicaraan hangat di seluruh kota. Mereka yang dulu pernah menghina Kirana di pesta kebun, kini harus menelan ludah mereka sendiri saat melihat foto-foto Kirana yang terpajang dengan sangat megah di lobi utama gedung pernikahan tersebut. Saat ini juga, kejutan besar melanda hati mereka saat menyadari bahwa asisten strategis jenius yang menyelamatkan Aditama Group adalah orang yang sama dengan pelayan yang pernah mereka perlakukan dengan sangat kasar di Taman Mawar.
Clara, yang entah bagaimana caranya berhasil mendapatkan undangan meskipun keluarganya telah jatuh bangkrut. Berdiri di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat dan penuh dengan rasa iri yang sangat mendalam, namun tidak berdaya lagi. Dia melihat bagaimana semua orang kini berebut untuk mendapatkan perhatian Kirana dan memberikan penghormatan yang sangat tulus kepada wanita yang dulu dianggapnya sebagai sampah yang tidak berharga di bawah kakinya yang kotor. Clara menyadari bahwa kecantikan dan kekayaan yang dia sombongkan selama ini sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kecerdasan, keberanian, dan kemurnian hati yang dimiliki oleh Kirana sebagai seorang pejuang sejati. Musik organ mulai mengalun dengan sangat merdu di dalam gereja tua yang telah dihiasi dengan ribuan bunga mawar putih segar, menciptakan suasana yang sangat sakral dan penuh dengan aura kedamaian yang mendalam bagi semua orang. Kirana berjalan di atas karpet merah dengan sangat perlahan. Tangannya digenggam oleh Pak Hendra yang mewakili mendiang ayahnya untuk menyerahkannya kepada Arkan yang sudah menunggu di depan altar dengan mata yang berkaca-kaca penuh syukur. Setiap langkah yang diambil oleh Kirana terasa seperti sebuah kemenangan atas semua penderitaan masa lalu yang dia lalui dengan penuh kesabaran dan strategi matang untuk menghancurkan musuh-musuhnya yang jahat. Saat mereka mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan dan para saksi, suasana menjadi sangat hening hingga suara detak jantung. Mereka sendiri pun seolah-olah bisa terdengar oleh seluruh jemaat yang hadir dengan penuh rasa hormat. Arkan berjanji untuk tidak hanya menjadi suami yang mencintai, tetapi juga menjadi pelindung yang akan selalu berdiri di garis depan, demi menjaga kehormatan Kirana dari segala macam serangan fitnah di masa depan nanti. Kirana membalas janji tersebut dengan suara yang sangat stabil dan penuh dengan keyakinan, menyatakan bahwa dia akan memberikan seluruh kemampuan intelektual dan kasih sayangnya untuk membangun masa depan yang adil. Setelah upacara selesai, sebuah pengumuman besar diberikan melalui layar raksasa di ruang resepsi mengenai rehabilitasi nama baik mendiang ayah Kirana secara resmi oleh pemerintah dan Asosiasi Bisnis Nasional yang sangat dihormati oleh publik. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Kirana selama masa penyamarannya sebagai pelayan telah berhasil meyakinkan pihak berwenang bahwa ayahnya adalah korban konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan banyak pejabat korup di masa lalu. Manajemen perusahaan. Sorak-sorai penonton pecah memenuhi ruangan, memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi Kirana yang tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran, meskipun dia harus memulai semuanya dari titik yang paling rendah. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka yang sangat fenomenal itu, Kirana secara resmi diangkat menjadi wakil CEO Aditama Group, sebuah posisi yang dia jalankan dengan penuh ketegasan dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa hebatnya bagi semua karyawan. Dia memperkenalkan sistem transparansi keuangan yang sangat modern, di mana setiap sen uang perusahaan dapat dilacak keberadaannya, guna mencegah terjadinya praktik korupsi yang pernah menghancurkan keluarganya dulu di masa lalu, yang kelam itu. Para direktur yang dulu sempat meragukannya kini berbalik menjadi pengikut setianya, karena mereka melihat langsung bagaimana kecerdasan Kirana mampu meningkatkan keuntungan perusahaan hingga 2 kali lipat dalam waktu singkat. Kirana juga menunjukkan kemurahan hatinya dengan mengunjungi Siska yang baru saja dibebaskan dari penjara setelah menjalani masa hukuman yang cukup lama atas tindakan fitnah dan pencurian data yang dilakukannya di masa lalu tersebut. Bukannya membalas dendam dengan kekerasan, Kirana justru memberikan Siska sebuah kesempatan kerja di salah satu panti asuhan milik Yayasan Keluarga Aditama, agar wanita tua itu bisa menebus dosa-dosanya melalui pelayanan sosial yang tulus. Tindakan Kirana ini membuat semua orang semakin kagum dengan keluhuran budinya, menyadari bahwa kekuatan sejati seorang manusia bukan terletak pada kemampuannya menghancurkan musuh, melainkan pada kemampuannya memberikan pengampunan bagi yang bertobat. Arkan dan Kirana kini sering terlihat bersama dalam berbagai konferensi internasional, di mana mereka dikenal sebagai pasangan paling berpengaruh yang mampu menggabungkan kekuatan modal besar dengan integritas moral yang sangat tinggi di dunia korporasi global saat ini. Mereka terus berjuang untuk menghapus stigma negatif terhadap kaum wanita di dunia bisnis dan memberikan akses pendidikan yang luas bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi yang sangat sulit di seluruh pelosok negeri.
Kirana merasa bahwa hidupnya kini telah benar-benar lengkap. Karena dia memiliki karier yang cemerlang, nama baik keluarga yang pulih sepenuhnya, dan suami yang sangat mencintainya sepenuh hati. Pada suatu sore yang sangat indah di balkon kantor pusat Aditama Group, Arkan dan Kirana berdiri berdampingan sambil menatap matahari terbenam yang memancarkan cahaya jingga keemasan yang sangat cantik di atas langit kota Jakarta yang sibuk. Arkan merangkul pinggang Kirana dengan lembut dan menyatakan bahwa harta karun yang paling berharga yang pernah dia temukan di dalam hidupnya bukanlah berlian atau emas, melainkan sosok Kirana yang datang sebagai seorang pelayan, namun membawa cahaya. Kirana tersenyum bahagia, menyadari bahwa setiap tetes air mata dan penderitaan di masa lalu hanyalah jembatan menuju kebahagiaan sejati yang kini dia genggam erat. Meskipun kemenangan besar telah diraih, Kirana tetap waspada terhadap sisa-sisa pengikut Hendrawan yang mungkin masih bersembunyi di dalam struktur organisasi perusahaan yang sangat besar dan sangat kompleks ini untuk mencari celah melakukan sabotase. Dia melakukan pembersihan internal secara menyeluruh, dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan yang dia kembangkan sendiri bersama tim ahli teknologi informasi terbaik, yang dia rekrut secara khusus dari berbagai universitas ternama. Kirana memastikan bahwa setiap posisi kunci diisi oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak yang bersih dan berkomitmen penuh untuk memajukan perusahaan dengan cara-cara yang etis dan sangat transparan bagi semua pemangku kepentingan. Salah satu langkah paling emosional yang diambil oleh Kirana adalah membangun kembali laboratorium riset ayahnya yang dulu sempat dihancurkan oleh para pengkhianat demi menutupi bukti-bukti korupsi besar yang mereka lakukan di masa lalu manajemen perusahaan. Dia mengundang rekan-rekan lama ayahnya untuk kembali bekerja di sana dengan fasilitas yang jauh lebih modern dan dukungan dana yang tidak terbatas untuk mengembangkan inovasi energi terbarukan yang sangat berguna. Proyek ini bukan hanya sekadar bisnis bagi Kirana, melainkan sebuah bentuk penghormatan terakhir yang sangat tinggi bagi impian besar ayahnya yang sempat terhenti secara tragis karena keserakahan manusia jahat yang tidak bertanggung jawab. Media massa nasional kini tidak lagi memberitakan Kirana sebagai seorang mantan pelayan yang penuh misteri, melainkan sebagai ikon baru bagi kemajuan wanita di era digital yang sangat dinamis dan penuh tantangan ini. Wawancara eksklusifnya di berbagai stasiun televisi selalu mendapatkan rating tertinggi karena dia selalu memberikan motivasi bagi generasi muda untuk tetap percaya pada kekuatan ilmu pengetahuan dan integritas dalam mencapai cita-cita mereka. Arkan selalu mendampingi Kirana dalam setiap acara tersebut, menunjukkan kepada publik bahwa dukungan keluarga adalah faktor kunci dalam meraih kesuksesan yang berkelanjutan di tengah kerasnya persaingan dunia. Korporasi yang seringkali tidak memiliki rasa kasihan. Di tengah kesibukan yang sangat luar biasa sebagai pimpinan perusahaan, Kirana dan Arkan tetap meluangkan waktu untuk menikmati momen-momen sederhana seperti memasak bersama di dapur rumah mereka tanpa bantuan para pelayan sedikit pun. Bagi Kirana, memasak adalah cara untuk tetap membumi dan mengingat kembali perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam, sebelum akhirnya dia mencapai puncak kesuksesan, seperti yang dia rasakan sekarang. Mereka sering berdiskusi tentang rencana masa depan, untuk membangun sekolah-sekolah gratis di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Sebuah proyek sosial yang menjadi misi pribadi mereka sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkat yang telah diterima. Suatu hari, seorang wartawan mencoba untuk memprovokasi Kirana dengan menanyakan kembali masa lalunya saat masih menjadi pelayan rendahan, yang dihina oleh banyak orang di kediaman mewah milik keluarga besar Aditama pada waktu itu. Kirana menjawab pertanyaan tersebut dengan senyum yang sangat tenang dan berwibawa, menyatakan bahwa pengalamannya sebagai pelayan adalah guru terbaik yang mengajarkannya tentang arti kesabaran, ketelitian, dan kerendahan hati dalam melayani orang lain. Jawaban Kirana tersebut membuat sang wartawan merasa sangat malu, dan seluruh penonton di studio memberikan tepuk tangan yang sangat meriah atas kedewasaan mental yang ditunjukkan oleh wakil CEO yang sangat jenius dan penuh inspirasi. Arkan merasa bahwa kehadiran Kirana telah merubah kepribadiannya secara total dari seorang pria yang sangat kaku dan hanya mementingkan angka keuntungan menjadi seorang pria yang jauh lebih hangat dan sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
Dia sering memberikan bonus dan fasilitas kesehatan tambahan bagi seluruh staf rumah tangga di kediamannya. Sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun itu, memiliki nilai yang sangat penting bagi kelancaran hidup. Arkan menyadari bahwa tanpa bantuan Kirana, dia mungkin masih terjebak dalam lingkaran pengkhianatan keluarga yang sangat beracun dan bisa menghancurkan masa depannya secara permanen jika tidak segera ditemukan solusi yang tepat. Ekspansi bisnis Aditama Group ke pasar Eropa dan Amerika berjalan sangat sukses berkat strategi negosiasi yang disusun oleh Kirana yang sangat memahami dinamika pasar modal global yang sangat fluktuatif dan penuh dengan risiko tinggi. Kirana mampu meyakinkan para investor asing bahwa perusahaan mereka bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Keberhasilan ini membuat nama Kirana semakin diperhitungkan dalam jajaran pemimpin bisnis dunia. Dan dia sering diundang untuk berbicara di forum-forum ekonomi tingkat tinggi sebagai wakil dari generasi pemimpin baru yang sangat progresif. Malam itu, Kirana menulis di buku harian pribadinya tentang bagaimana takdir telah mempermainkan hidupnya dengan cara yang sangat tidak terduga, namun berakhir dengan sangat indah dan penuh dengan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dia menyadari bahwa setiap tantangan yang dia hadapi, mulai dari sela-sela lantai yang dia sapu hingga ruang rapat yang dia pimpin, adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk menjadikannya wanita yang tangguh. Kirana merasa sangat beruntung karena dia tidak pernah menyerah pada keadaan yang sulit dan tetap memegang teguh prinsip kejujuran yang diajarkan oleh ayahnya. Meskipun dia harus hidup dalam kemiskinan dan hinaan menyakitkan. Kisah hidup Kirana kini telah menjadi legenda di kalangan masyarakat luas. Sering diceritakan kembali sebagai inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang di titik terendah dalam hidup mereka untuk tetap memiliki harapan yang kuat. Kirana dan Arkan terus melangkah bersama, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, melainkan sebagai dua pejuang yang akan selalu berdiri di garda terdepan untuk melawan segala bentuk penindasan dan keserakahan. Mereka telah membuktikan bahwa meskipun seseorang berasal dari latar belakang yang sangat rendah, dengan kecerdasan dan integritas, mereka mampu mengguncang dunia dan mendapatkan tempat terhormat sebagai bauvet yang sangat berharga. Cahaya lampu kota Jakarta mulai bersinar terang di bawah kaki mereka saat Arkan mengecup kening Kirana untuk kesekian kalinya dengan penuh rasa sayang yang tidak akan pernah pudar oleh waktu yang terus berjalan cepat. Mereka berdua berjalan masuk kembali ke dalam gedung pencakar langit yang megah itu dengan langkah yang sangat sinkron, siap untuk menghadapi tantangan hari esok dengan semangat yang tidak akan pernah padam. Kirana merasa bahwa misinya telah selesai sepenuhnya. Namun pengabdiannya kepada kebenaran akan terus berlanjut, sepanjang hayat dikandung badan sebagai bentuk syukur. Segala bentuk penghinaan masa lalu kini telah berubah menjadi cahaya kemuliaan yang menerangi jalan menuju masa depan.